Manhwa yang berjudul Tomb Raider King ini dibuat oleh komikus Sun Jae-yoon. Bercerita tentang makam misterius yang muncul di seluruh dunia pada suatu hari. Masing-masing berisi peninggalan yang bisa memberikan pemiliknya kemampuan supernatural. Jo Hyun-soo adalah penjelajah makam, pemburu harta, dan perampok. Ternyata dia dikhianati oleh majikannya sendiri. Dan saat dia akan mati di tangan relik baru yang sangat kuat, tiba-tiba dia menemukan dirinya kembali ke 15 tahun yang lalu. Masa di mana sebelum relik atau makam melakukan debutnya. Didorong oleh perasaan balas dendam kepada majikannya, bagaimana Jo Heon akan menggunakan pengetahuannya tentang masa depan untuk menjadi Raja Tomb Raider dan melakukan balas dendam kepada majikannya? Cerita ini dimulai dari bangunan megah di mana penerangan hanya datang dari lilin dan lampu obor, dengan nuansa remang-remang di lorong panjang yang seolah tanpa ujung. Terdengar suara seorang laki-laki yang jelas tanpa kesakitan, namun terbalut amarah kemurkaan yang membuncah berkata, "Sialan!" Sambil terengah-engah, tampak sesekali menyengka keringat di wajahnya. Dari jarak yang tak jauh darinya, tampak bola mata merah darah menyala berkobar, menghiasi wajah bengis dari siluman yang rupanya menjadi lawan pemuda tadi. Seorang pemuda yang ternyata bernama Jo Hyun-soo, atau sepakat kita sebut Jo Heon. Dengan darah sebanyak itu, Jo Heon pelan tapi pasti makin kehilangan tenaga. Ia sempat bergumam, "Kenapa kakek sialan itu melakukan ini padaku?" Entah siapa kakek yang ia maksud. "Ini bukan bagaimana seharusnya cara aku menjemput kematianku." Dengan sisa tenaganya, ia menatap tajam seekor siluman ular naga besar yang mengerang keras, seolah menunjukkan siapa pemenang pertarungan tersebut. Detik-detik kritis itu seolah membawa angan Jo Heon, pemuda berusia 38 tahun ini, kembali ke masa lalu. Jo Heon menanti serangan final siluman ular naga dan kembali bergumam, "Aku rasa aku akan mati hari ini di tempat ini. Ini semua konyol dan tak masuk akal. Dan kalau aku harus bicara tentang ini semua, mungkin aku akan mulai dari 15 tahun yang lalu." Kita diajak kembali ke tahun 2025, di mana secara misterius makam batu tiba-tiba muncul di seluruh penjuru dunia. Kemunculannya yang tiba-tiba itu membuat orang-orang ketakutan, panik, histeris, dan berusaha melarikan diri dari tempat munculnya makam itu. Kemunculannya disertai dengan cahaya terang yang melesat ke langit, mirip seperti senter raksasa yang ditembakkan ke angkasa. Belum lagi gempa yang menyertai kemunculan makam-makam misterius itu menimbulkan kerusakan pada tanah sekitar dan juga disertai awan gelap, hingga menciptakan suasana mencekam pada saat kemunculannya. Kekuatan yang bersifat destruktif tadi dikarenakan makam tersebut berisi relik atau benda pusaka yang memiliki kekuatan supranatural. Sejak saat itulah, relik ini menjadi penyebab utama berubahnya dunia beserta tatanannya. Setiap relik berbeda bentuk, fungsi, dan kekuatan. Dari sejarah pun kita mempelajari bahwa siapa yang memegang relik, dialah yang akan berkuasa dan dipuja-puja. Relik berbentuk pedang mampu menghancurkan benda apa saja termasuk yang berukuran besar seperti mobil. Ada juga relik yang berbentuk simbol kerajaan kuno, sehingga orang di sekitarnya tidak akan mampu mengidentifikasi benda tersebut sebenarnya adalah sebuah relik. Dan kemunculan makam ini sangat aneh, karena nyaris bersamaan dan tanpa henti terjadi. Hingga banyak yang menjadikan pemburu relik sebagai sebuah profesi yang mampu menopang hidup mereka. Ada yang membentuk tim, ada pula yang menjadi solo hunter. Sedangkan Jo Heon memulainya agak sedikit terlambat dibanding orang-orang tadi. Jo Heon menyebutkan bahwa di akhir penderitaannya, ia menemukan sebuah relik yang luar biasa, yaitu relik Archies. Relik ini memiliki kemampuan memberikan informasi penting tentang relik dan pengetahuan yang luas, serta menyeluruh tentang seluk-beluk makam. Bak mendapatkan jackpot, Jo Heon merasa inilah titik balik hidupnya, di mana ia bisa keluar dari kehidupan sebelumnya yang ia jalani dengan sangat keras dan sangat menyebalkan, dan memulai status barunya sebagai pengguna relik yang kuat. Walau begitu, ia merasa sudah terlambat karena ada pihak-pihak dan menjadi hukum baru yang mengambil alih dunia. Para penguasa baru, bajingan yang mengoleksi banyak relik mulai memonopoli relik, dan mereka menciptakan masyarakat baru dengan membuat hukum yang mana akan membatasi penggunaan relik itu. Satu-satunya pilihan bijak yang tersisa adalah bekerja untuk bajingan kelaparan itu.
Karena memiliki skill penggali yang luar biasa, Jo Hyun diterima oleh perusahaan besar bernama TKBM dan mulai bekerja untuk mereka. Saat baru akan mulai, pimpinan perusahaan TKBM bernama Kwon Tae-jon berpesan bahwa pekerjaan ini tidaklah mudah. Pekerjaan ini keras dan seringkali Jo Hyun harus mengotori tangannya. Bisa jadi dengan uraian tadi, banyak yang mengira bahwa pekerjaan Jo Hyun adalah sebagai penjahat penyelundup, pencuri, atau bahkan mata-mata. Tapi pekerjaan yang diberikan dan yang paling penting untuk dilakukan adalah sebagai Tomb Raider atau penjarah makam. Setiap waktu menjadi saat di mana Jo Hyun harus meningkatkan skillnya untuk mampu menyelinap dan menjarah di area terlarang sekalipun, hanya untuk mencuri relik yang sebelumnya telah ditemukan oleh orang lain. Dan hasil kerja Jo Hyun berserta tim tak main-main. Hasilnya luar biasa yang membuat CEO TKBM senang bukan kepalang. Tahun selanjutnya, CEO Kwon menjadi pemilik relik terbanyak dan pengguna relik terkuat sedunia. Dan itu berkat hasil curian dan relik yang dia sita. Semakin tinggi pamor CEO Kwon, semakin dibencilah Jo Hyun oleh orang lain. Mereka menjulukinya sampah yang bekerja sebagai kaki tangan seorang diktator. Padahal jika mereka tahu, Jo Hyun tetap harus bekerja keras hingga berpikir apa yang bisa dilakukan untuk bisa tetap hidup di dunia yang sedang gila dengan kekuatan relik ini. Tapi seperti orang lain, Jo Hyun tidak pernah mengira hidupnya akan berakhir seperti ini. Dalam misi yang diamanatkan CEO Kwon sebenarnya adalah jebakan untuk Jo Hyun. Tiap pekerjaan yang diberikan adalah pekerjaan berat yang menempatkan dirinya beserta tim dalam sebuah misi bunuh diri. Sepertinya CEO Kwon khawatir dan terancam dengan eksistensi Jo Hyun beserta tim yang memang memiliki kemampuan hebat di atas rata-rata. Sungguh menjijikkan dan tak tahu malu. Sebuah serangan dilakukan oleh siluman ular naga tersebut ke arah kepala Jo Hyun. Dengan sigap ia berlindung dengan cara menangkis dengan siku tangan kanannya. Entah kenapa, padahal jika mau, siluman ular naga itu bisa saja menghabisinya dalam satu tarikan nafas. Ular bajingan tengik. Kau masih belum puas sudah memakan seluruh teman-temanku, dasar keparat. Sebuah batu dilemparkan Jo Hyun ke arah siluman ular naga itu, namun nampaknya tak berarti. Jo Hyun benar-benar kehabisan tenaga untuk membalas, apalagi bertarung. Ia berteriak, "Ayo majulah, aku akan membunuhmu dari dalam perutmu, sialan." Dan untuk kakek bajingan Kwon Tae-jon, meski aku mati dan jadi hantu, aku akan melakukan apapun untuk mengincar nyawamu. Mata Jo Hyun berbinar, dengan hati berkecamuk menahan amarah dan jengkel menghadapi saat-saat kematiannya. Siluman ular naga menunggakkan kepalanya ke atas. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menunjukkan sebuah kengerian yang luar biasa. Sejenak, sang siluman ular naga berhenti dan dengan lirih terdengar suara berkata, "Ya Tuhan, kau memang benar-benar orang yang berisik." Lalu siluman ular menegakkan kepala dan menutup mulut lebarnya yang menakutkan itu. Jo Hyun berkata, "Apa yang barusan kau bilang?" ke arah suara tadi. Dan dijawab, "Oh, apa ini? Apa kau bisa mendengar dan mengerti yang kukatakan?" "Hah? Kau pikir aku tak pernah mendengar suara relik sebelumnya? Aku tak tahu siapa Tuhanmu, tapi sementara aku bicara denganmu, kau sebaiknya menyingkirkan ular ini dan membiarkanku keluar dari tempat ini," ujar Jo Hyun sedikit memaksa. "Kau sungguh percaya bisa selamat dengan tubuh yang sudah seperti itu, ha? Tubuhmu sudah jadi dua bagian. Kau berusaha keras bertahan dengan tubuh lemahmu itu, tapi kau tidak akan bisa bertahan lagi. Ini adalah akhir dari hidupmu. Meskipun aku sebagai relik punya kemampuan yang luar biasa, percuma saja kalau kau terlambat lahir di dunia ini. Kau bahkan tidak menikmati kekuatan yang akan kau dapatkan itu. Jangan bicara seakan-akan kau mengenal aku. Apa kau pikir aku mau hidup seperti ini, ha? Sial, memikirkan hidupku semakin membuatku marah. Kakek sialan! Aku akan melakukan apapun untuk membunuhmu." Jo Hyun melampiaskan kekesalannya dengan berkata keras sambil berteriak seperti itu. Terdengar suara tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kau membuatku terhibur anak muda. Akan sangat disayangkan kalau orang yang berbakat sepertimu harus mati." Menatap sebuah bulatan cahaya terang yang melayang di atas siluman ular naga, Jo Hyun berkata, "Lalu, apa yang akan kau lakukan?" "Aku akan memberimu kesempatan.
balas suara misterius tadi. Apa itu? Burung? Kehadiran burung yang tiba-tiba itu mengagetkan Jo Hyun. Mari kita lihat, apa kau mampu merebut dan mendapat gelar raja kali ini? Raja mbahmu? Sementara Jo Hyun semakin bingung, alam pikiran Jo Hyun menerawang dan sambil bergumam, ia terkejut. Karena dalam sepersekian detik, saat ia kembali fokus pada kakinya, dan ternyata semuanya berubah. Kakinya utuh kembali, tanpa luka dan tanpa darah di mana-mana. Ia pun bangkit berdiri dan mengamati keadaan sekujur tubuhnya. Dan ia tak menemukan satupun luka di sana. Aneh, tubuhku kok baik-baik saja ya? Apa yang terjadi? Semua lukaku juga menghilang. Perhatiannya teralihkan ke keadaan sekitar. Beberapa pasang mata tertuju ke arahnya dengan raut wajah penuh kebingungan, di mana hal itu membuat Jo Hyun semakin kebingungan. Kantor polisi, apa yang sebenarnya terjadi? Seorang petugas yang duduk persis di hadapannya bertanya, "Hei, kau ini ngomong apa? Aku tanya identitasmu. Jangan memperlambat kerja kami." Seketika Jo Hyun sadar situasinya. Ah, begitu. Siapa namamu? Petugas polisi melanjutkan perkataannya. Nama. Oi. Astaga. Ayo, siapa namamu, cepat. Seolah tak percaya dengan apa yang terjadi, Jo Hyun berusaha keras menganalisa apa yang burung gagak tadi lakukan. Ayo cepat jawab. Aku juga ingin segera pulang. Aku sudah menyerah. Sepertinya tahun 2025 ini menjadi tahun banyak orang yang tidak mau pulang. Tahun ini sungguh mengerikan, seloroh petugas lainnya. Tahun 2025? Apa benar saat ini aku ada di tahun 2025? Jo Hyun semakin kebingungan. Matanya tertuju pada kalender digital di dinding. Di sana tertulis 1 Januari 2025. Apa yang sebenarnya terjadi? Tunggu, anak sekolah itu yang bersama ibunya itu sepertinya aku pernah mengenalinya. Aku ingat ada anak sekolah yang sedang mabuk dan mengajakku berkelahi waktu itu. Akhirnya perkelahian itu membawaku ke kantor polisi ini. Aku tidak percaya ini sungguhan kan? Apa aku benar-benar kembali ke 15 tahun yang lalu? Kata-kata burung gagak kembali menyelinap dalam benak Jo Hyun. Mari kita lihat akankah kau mampu mendapatkan gelar raja kali ini. Pikiran Jo Hyun makin berkecamuk. Kepalanya berisi analisa-analisa yang sangat rumit. Kalau ini Januari 2025, maka dunia masih damai sebelum relik-relik itu muncul. Saat ini berarti masih ada waktu untukku sebelum relik tingkat dewa menampakkan wujudnya. Kalau begitu, maka aku akan bisa mengumpulkan semua relik. Relik tingkat dewa adalah relik di kelas terkuat. Dan itu membuat mimik muka Jo Hyun berubah menjadi bersemangat. Pengetahuanku di kehidupan sebelumnya masih ada. Aku bisa mengumpulkan relik sebelum yang lainnya mulai. Dan sepertinya ini akan lebih menarik. Setelah dunia diselimuti oleh kekuatan relik, aku yakin tak ada hal yang membuatku terkejut. Tapi, kurasa hari ini banyak kejutan. Pertama, aku tidak pernah menyangka ada sebuah makam yang membuat penggali berpengalaman sepertiku gemetar ketakutan. Kedua, misiku menjelajah makam yang ternyata jebakan yang dibuat oleh si bajingan Taejon. Dan yang terakhir, sebelum aku mati, tiba-tiba aku kembali ke 15 tahun yang lalu. Aku tidak tahu kenapa ini bisa terjadi, tapi kelihatannya ini adalah kesempatan gila yang pernah aku dapatkan. Aku bisa mengklaim semua relik sebelum yang lainnya mulai mencarinya. Lamunan Jo Hyun terhenti oleh bentakan seorang wanita. Hei, kau dengar tidak? Ada apa denganmu? Dari tadi cuma melamun dan bahkan tidak memperhatikan ucapan polisi. Apa bagimu semua ini cuma bercanda? Kau memukul anakku dan anakku masih SMA. Bagaimana kalau dia terluka? Apa kau mau tanggung jawab? Ibu tadi ternyata belum menghentikan ocehannya. Kau bisa membayar uang ganti rugi sekarang, atau kau masuk penjara. Dalam hati, Jo Hyun berkata, dia berisik, kurasa aku harus menyelesaikan situasi ini dulu. Meski sekarang adalah 15 tahun yang lalu, Jo Hyun masih bisa mengingatnya dengan jelas. Anak SMA berbaju kuning ini yang menantang untuk berkelahi, dan terpaksa melawannya karena dia tidak membiarkan Jo Hyun pergi. Tapi sepertinya anak itu sudah merencanakannya sejak awal. Karena tak sedikit pun ia tersentuh, tapi mendadak ia pingsan di lantai.
Jo Hyun akhirnya meminta maaf dan memohon untuk mengurangi uang ganti rugi yang diminta. Tapi Jo Hyun tidak memiliki uang sepeser pun untuk ganti rugi. Alat-alat dan relik arkeis miliknya juga tak ada. Jadi singkatnya, Jo Hyun tak memiliki apa-apa selain baju yang dikenakannya. Karena saat ini dia tidak berpenghasilan, sedangkan dia juga harus mengumpulkan relik dari seluruh penjuru dunia. Kembali Jo Hyun tenggelam dalam lamunannya sendiri. Aku pikir aku punya sesuatu, tetapi kurasa itu tak mungkin. Makin tinggi emosi si ibu tadi karena merasa diacuhkan. Beraninya kau mengabaikanku lagi. Kalau ada orang yang bicara denganmu, kau harus memperhatikannya. Sebuah tamparan keras gagal mendarat ke wajah Jo Hyun. Dengan refleks yang luar biasa, Jo Hyun berhasil menangkap tangan ibu anak SMA tadi. Ia pun sedikit kaget karena refleks dan kekuatan yang dimiliki Jo Hyun ternyata masih sama dengan kemampuan di masa depan. 15 tahun di masa depan yang akan datang. Sambil memegang tangan perempuan itu, Jo Hyun mengernyitkan dahi seraya berkata, "Tenanglah Bibi. Pertama kali yang mulai itu anakmu. Dan bukannya yang konyol di sini itu kalian berdua. Kurasa ada benarnya juga buah jatuh tak jauh dari pohonnya." Tiba-tiba anak SMA itu menyerang Jo Hyun dengan sebuah pukulan. "Apa yang kau bilang brengsek?" Dan secepat kilat, Jo Hyun menangkap pergelangan tangan lawannya. Disusul bantingan lurus ke depan yang membuat lawannya KO dan menyerah saat itu juga. Kekagetan Jo Hyun pun masih berlanjut. Ia merasa tubuhnya lebih ringan dari sebelumnya. Sepertinya karena tidak ada efek samping dari relik yang dulu. Petugas pun menjadi naik pitam. "Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian malah bertengkar di kantor polisi? Lihat, aku tidak punya uang untuk kuberikan kepada kedua orang ini. Jadi, kalian lebih baik membawa aku ke penjara saja." Apa kau gila? Kau memilih punya catatan kriminal daripada membayar kami. Ya, cocok untukmu. Kau sudah membuat kesalahan besar. Jo Hyun melirik penuh sinis. Sambil melangkah perlahan ke arah sel, dalam hati ia berkata, "Catatan kriminal? Omong kosong. Itu bahkan tak penting lagi sekarang." Saat pertama kali relik muncul, dunia dilanda kekacauan tanpa kepastian hukum. Syukurlah aku masih bisa bertarung dengan baik. Tapi hal ini masih belum cukup. Aku harus cepat mendapatkan penghasilan untuk mendanai perlengkapan penggalianku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Saat Jo Hyun duduk bersandar di dinding sel yang dingin, ia dikagetkan oleh suara desingan pelan. Sesuatu yang melayang perlahan tampil di hadapannya. Apa ini? Kenapa ada tulisan melayang di sini? Mungkin mataku sudah rusak. Sialan, kurasa aku mulai melihat benda aneh sekarang. Sambil ia pukul-pukul ringan pelipis kanannya. Tulisan itu berbunyi, Tomb Raider, Jo Hyun Seo, pencopet rendah yang belum bisa memegang sekop. Dan yang bisa melakukan ini hanyalah relik. Apa burung gagak itu yang melakukannya? Kejadian demi kejadian aneh dan membingungkan yang terjadi beruntun dengan cepat membuat Jo Hyun tak kuasa menahan diri untuk berteriak. "Hei, gagak brengsek! Saat ini kau pasti melihatku, bukan? Apa yang kau lakukan padaku?" Seketika itu pula tampak gambaran lain di depan Jo Hyun. Apa ini? Apa ini tampilan skill seperti game di komputer? Ia makin bertanya-tanya. "Kau gagak brengsek. Apa kau kira hidupku ini cuma game?" Jo Hyun meninju tampilan tadi berkali-kali. Tapi usahanya tak menghasilkan apa-apa. Karena itu hanya ada di dalam pandangan Jo Hyun saja. Sekarang apa lagi? Setelah tampilan sebelumnya yang berisi skill dasar Tomb Raider, kini muncul jendela quest berisi arahan untuk mengembalikan 4 skill dasar yang tersembunyi, agar bisa menjadi Tomb Raider sepenuhnya. Karena merasa aneh dan terganggu, seorang petugas menegurnya. "Ada apa sih? Tolong tenanglah." Baik, ucap Jo Hyun. Sampai sini pun Jo Hyun masih merasa bingung dan tidak yakin apakah cuma dia yang bisa melihat tampilan jendela-jendela tersebut. Padahal warnanya mencolok dan bersinar terang. Menarik, semua yang ada 1 meter di dekatku bisa kulihat dengan jelas. Skill seperti ini seperti skill dari relik arkeis. Apa semua skill yang aku punya sebelumnya berubah jadi mode seperti ini ya? Kalau di sini tertulis skillku 1/4, berarti aku rasa aku bisa mendapat skill lain kan? Dan kurasa kalau skillku berubah seperti ini, kurasa tidak perlu lagi mendapatkan relik arkeisku lagi. Ini sungguh berguna. Tapi apa yang direncanakan si gagak itu? Keras Jo Hyun berpikir kali ini, karena relik biasanya tidak menolong orang secara sukarela. Konsentrasinya buyar seketika saat seorang dari luar sel memanggil namanya. "Jo Hyun Seo." "Aku kasih tahu,
bocah itu memang nakal seperti itu. Kau harusnya tidak perlu masuk penjara. Sudahlah, aku akan mengurus kejadian ini. Jadi kau tidak perlu khawatir. Malam itu Jo-hyun tidak perlu tidur dalam sel yang dingin tanpa kasur. Karena rupanya Gyeon Woo-young datang dan memberikan jaminan agar Jo-hyun bisa keluar. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih pada Gyeon Woo yang seorang detektif. Dia adalah kakak angkat Jo-hyun. Dulu saat kecil, karena yatim piatu, Jo-hyun dipungut dan dianggap adik sendiri oleh detektif Gyeon Woo. Oh, apa? Kau berterima kasih padaku sekarang? Kurasa penjara akan jadi pengalaman mengerikan untukmu ya. Ujar detektif Gyeon Woo sambil terkekeh. Apa hari ini bakal normal? Jo-hyun melirik sambil menyisir wajah detektif Gyeon Woo yang tampak terlihat muda di 15 tahun yang lalu. Yung, boleh aku bertanya tentang sesuatu? Apa ada laporan tentang kegiatan fenomenal paranormal atau laporan mengenai kekuatan supernatural? Tanya Jo-hyun. Dijawab dengan, kau ini kenapa? Mabuk? Sebenarnya sekarang ini aku rasa istriku sepertinya punya kekuatan supernatural. Aku tidak tahu kenapa dia bisa menemukan benda yang kusembunyikan dengan mudahnya. Ya sudah, pulanglah dan istirahat. Akhirnya mereka berpisah di sebuah persimpangan kota. Keterangan detektif Gyeon Woo menegaskan bahwa belum ada tanda-tanda kemunculan relik atau penggunanya, meskipun sebentar lagi makam-makam itu akan muncul di berbagai tempat. Kalau masih belum ada hal aneh, itu karena pengguna relik juga belum ada. Dengan kata lain, sekarang waktu yang tepat untuk beraksi. Karena Jo-hyun sudah bisa memanfaatkan skillnya. Dan dia punya kesempatan untuk mencapai tujuannya menjadi raja kali ini. Dengan langkah sedikit gontai, Jo-hyun mengeluh. Yang jadi masalah itu, aku tidak punya uang. Relik yang sangat bagus pertama kali muncul di sekitar benua Eropa atau Amerika. Bagaimana bayar ongkos pesawat untuk sananya? Saat berjalan menyusuri sebuah gang sempit, seseorang menyapa yang rupanya orang tersebut dikenalinya. Oi, Jo-hyun Seo. Kenapa kau keluyuran dan tidak bekerja? Kalau kau masih muda, seharusnya kau lebih giat, bukan? Perlahan Jo-hyun berusaha mengenali ulang keempat orang tadi. Orang-orang ini. Yes, aku dapat. Aku dapat sumber penghasilan. Salah seorang dari mereka yang sepertinya merupakan pentolannya dengan sinis berkata, Wow, Jo-hyun, apa kau sudah tidak punya rasa hormat lagi? Kalau kau melihat kakakmu ini, bukannya kau harus membungkuk. Guys, perkenalkan, si brengsek ini bernama Park Kyung-tae. Pada dasarnya dia preman jalanan. Tapi sekarang dia bekerja sebagai broker barang seni. Dia bekerja bersama kakak wanitanya, Park Kyung-jo. Dan mereka berdua menjalankan usaha galeri seni. Dan mereka bisanya cuma membuat masalah saja. Masa lalu Jo-hyun memang berat dan keras. Terutama yang bersinggungan dengan kelompok Park Kyung-jo. Saat dia masih SMA dan butuh uang, Jo-hyun terpaksa bekerja untuk mereka. Rencana awalnya hanya bekerja sebentar, lalu mengundurkan diri. Tapi si brengsek ini tidak membiarkannya berhenti dengan mudah. Mereka membuatnya terus bekerja sampai berumur pertengahan 20-an. Dan itu bukan berarti dia tidak berguna. Dia cuma mengerjakan pekerjaan seperti lainnya, pekerjaan kasar seperti pekerjaan gudang, angkat-angkat barang, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya apa dia dihormati seperti orang lain? Tidak sama sekali. Lebih parah lagi, Jo-hyun menjadi bahan bulian sesekali. Masa kelam itu pun berakhir malam ini. Young Min yang naik pitam karena merasa diacuhkan Jo-hyun mendadak mengancam untuk memukuli Jo-hyun. Seseorang yang dikenalinya sebagai orang lemah dan wajib kena pukul jika membangkang. Kenapa kau tidak menjawab, brengsek? Apa perlu kau kupukul? Kali ini sepertinya akumulasi kebencian Jo-hyun kepada mereka sudah berada di titik tertinggi. Perkelahian seru yang tidak seimbang malam ini dimulai dari jab kanan Jo-hyun yang bersarang telak di rahang kiri tanpa tedeng aling-aling. 3 orang preman lainnya pun kaget. Kakak muda! Temannya hanya bisa menyebut namanya tanpa bisa antisipasi menangkap tubuh si preman berambut pirang itu. Preman-preman itu masih belum sadar kalau yang dihadapi kali ini bukanlah Jo-hyun yang lemah, apalagi lugu. Pria di depannya ini adalah salah satu pemburu relik terbaik dan tangguh. Dengan wajah dingin dan tatapan tajam, Jo-hyun berkata dengan tegas dan lugas. Kau, pergilah ke bosmu. Bilang kalau aku berhenti bekerja padanya. Hah? Kau bilang berhenti? Kau bodoh memangnya? Salah seorang preman maju dan mencoba menguasai keadaan.
Sementara preman berambut pirang tadi masih sibuk menata diri dan kesakitan di bagian wajahnya. Bahkan ia pun belum sempat bangun dari posisi jatuhnya. Masih di tempat yang sama, Jo-hyun berujar, "Oh, dan juga sebelum aku keluar, bayaranku yang kalian tahan dan upahku yang kalian potong. Bawa semua ke sini sekarang." Jo-hyun tampaknya tak ingin menyia-nyiakan waktu dan bersiap untuk menghajar habis para preman pembuli tersebut tanpa ragu. Mungkin karena sorot mata sadisnya atau karena aura Jo-hyun yang berbeda kali ini, dua orang preman terlihat terkesima dan terpaku sejenak. "Hahaha, kurasa kalian baru lihat bocah macam ini seumur hidup kalian kan? Benar kan?" Mereka tertawa bersama-sama. Entah apa yang ditertawakan. Perkelahian kedua pun segera berlangsung. Itu pun kalau pukulan telak Jo-hyun sebelumnya dihitung sebagai sebuah perkelahian. Pukulan musuh baru mencapai separuh perjalanan, namun dengan kecepatan dan akurasi tinggi, Jo-hyun mendaratkan pukulan kirinya tepat di tengah wajah preman tersebut dan telak menghantam batang hidungnya. Berdarah? Sudah sangat jelas guys. Dia hanya mampu berkata, kau brengsek!" Sambil memicingkan sebelah mata karena tentunya sedang dalam kondisi mata berkunang-kunang namun terpaksa harus bertahan. Belum lagi posisi Jo-hyun terdeteksi dengan baik, kepalanya sudah dijamah oleh tangan kiri Jo-hyun yang menjambak rambut bagian belakang dalam rangka mengantarkan wajahnya ke arah dengkul kanan dan dipastikan lagi-lagi wilayah hidung dan bibir si preman menjadi sasaran empuk amukan Jo-hyun malam ini. Preman-preman tadi takjub bukan kepalang, karena mereka tidak menyangka sama sekali apa yang terjadi saat itu. Jo-hyun menjadi seorang pemuda yang begitu cepat dan taktis dengan kemampuan bertarung yang sangat baik. Merasa tertekan, dengan formasi kiri kanan, kedua preman itu memukul Jo-hyun bersamaan. Hanya satu gebrakan saja, wajah-wajah bengis preman Choro itu berkenalan dengan siku kanan dan kaki kanan Jo-hyun yang ingin berpartisipasi juga dalam perkelahian kali ini. Dalam waktu singkat, 4 wajah bengis menjadi bulan-bulanan Jo-hyun, dan semuanya tersungkur rapi tanpa bisa melawan. Tidak pingsan saja itu sebenarnya sudah bagus. Kalau hanya berdarah atau patah bisa dibilang sebuah keberuntungan untuk mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Andaikan ia tahu kalau ini semua adalah hasil pengalaman bertarung Jo-hyun selama 15 tahun melawan manusia dan bangsa siluman penghuni relik. Jo-hyun pun berkata, "Kalian sudah menyerah belum? Sial, aku merasa kasihan pada kalian. Dunia akan lebih kejam mulai dari sekarang." Jo-hyun menakar kemampuannya saat ini. Meskipun ia merasa bersyukur bahwa tubuhnya bisa bergerak seperti yang dulu, ia menyadari kalau tubuhnya saat ini masih belum siap untuk menahan serangan dan ia harus menyelesaikan duel 4 lawan 1 ini sesegera mungkin. Preman kedua yang dihajar tadi nampaknya sudah gelap mata dan mengeluarkan sebilah belati antik. "Kami yang sudah mendidik dan membesarkanmu tahu, dan inikah balasanmu kepada kami? Apa aku harus membunuhmu agar akal sehatmu kembali? Hei anak setan!" Park Kyung-tae berujar. Dan anak buahnya makin terlihat panik saat melihat ia berniat menghabisi Jo-hyun dengan belati itu. Ia panik karena belati itu adalah barang dagangan bosnya dan akan menjadi masalah besar jika belati tersebut rusak karena perkelahian ini. Namun Park Kyung-tae tidak lagi peduli apa yang dikatakan gerombolannya itu. Mata batin Jo-hyun dengan cekatan menangkap ada sesuatu yang berbeda pada pisau antik tersebut. Terasa ada kekuatan dari dalam dan memancarkan sinar dibalut hawa tipis di sekitarnya khas sebuah relik. Hal ini tentunya tidak terlalu mengejutkan Jo-hyun. Kebanyakan relik biasanya membuat orang-orang tertarik dengan membuat makam besar. Tapi beberapa relik lebih suka diam-diam sembunyi dalam kehidupan manusia. Yang jelas, dalam hati Jo-hyun berkata bahwa pisau itu sebentar lagi akan menjadi miliknya. Park Kyung-tae melompat kuat dengan sisa tenaganya dan dengan penuh amarah karena dipermalukan Jo-hyun dengan pukulan-pukulan telaknya. Sebuah sabetan kilat dilepaskan menyilang ke arah leher kiri Jo-hyun. Serangan ini terlalu standar untuk seorang pemburu relik kawakan seperti Jo-hyun. Belum lagi pisau turun dengan sempurna pada jalur sabetan Park Kyung-tae. Terpantau tangan kiri Jo-hyun mengapit mesra lengan Park Kyung-tae. Dan kita sama-sama bisa menerka kalau tangan kanan mereka bergenggaman erat, namun dengan posisi ujung mata pisau nyaris tertancap di leher Park Kyung-tae. Gemetaran tubuh dan tangan Park Kyung-tae. Nyalinya seketika hancur lebur. Jo-hyun kembali menyapa Park Kyung-tae. "Punya nyali juga kau mengarahkan pisau ini kepadaku." Dengan penuh ketakutan, Park Kyung-tae hanya bisa berujar,
Tunggu. Direbutnya pisau antik yang memang ternyata sebuah relik dengan mudahnya dari tangan Park Kyung Tae. Sekarang lihatlah, beginilah harusnya menggunakan benda ini. Jo Hyun berpengalaman 15 tahun dengan relik dan tahu persis bagaimana mengaktifkan serta menggunakan relik. Relik pisau yang digenggamnya berfungsi untuk mampu melihat bagaimana kerja tubuh manusia. Tulang, otot, tengkorak, dan isi perut pun bisa terlihat dengan jelas. Usaha sia-sia dari dua orang preman yang mencoba menangkap Jo Hyun. Kali ini mereka terkejut karena seolah-olah Jo Hyun menghilang saat mereka mencoba menerjang bersamaan. Sekejap mata, 3 tebasan mendarat dengan mulus di bahu dan lengan para preman coro itu. Perbuatan Jo Hyun membuat mereka makin kesal, namun bingung karena kecepatan tinggi Jo Hyun membuatnya seolah-olah bisa menghilang. Jo Hyun pun menebas ringan mereka dengan tujuan mengukur kemampuan pisau relik tadi, dan berkesimpulan bahwa pisau itu memiliki kekuatan tersendiri dan cukup nyaman untuk digunakan bertarung. Di gang sempit itu, 4 orang preman dengan tubuh gemetar dan mental yang sudah kandas hanya bisa menyimak perkataan Jo Hyun yang meminta untuk tidak merengek kesakitan karena tebasan kecil yang dihadiahkan sebelumnya. Tebasan itu adalah gertakan untuk mereka agar segera memberikan uang haknya selama bekerja. Jika tidak, maka mereka dijamin akan mendapat masalah yang lebih besar. Cepat bawa ke sini kalau kalian tidak ingin mati. Kata-kata yang meluncur deras dari bibir Jo Hyun disertai tatapan mengerikan sebagai sinyal agar lawannya tidak main-main lagi dan menuruti perintahnya. Baik. Keempat preman yang mendadak menjadi ayam sayur itu segera menelpon bosnya. Bukannya mendapat bantuan, mereka malah kena damprat si bos. Apa kau bilang? Kalian dihajar oleh Seo Jo Hyun dan memberinya uang? Kau pikir ini alasan yang masuk akal? Beri alasan yang jelas, dasar bodoh kalian semua. Bentakannya sangat keras sehingga semua orang di gang itu bisa mendengarnya. Sial. Nona, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Si bajingan yang dulu tak tahu cara bertarung tapi sekarang tiba-tiba dia berbeda. Bahkan tatapan matanya pun membuatku takut. Mencoba untuk tenang, bos bertanya kembali. Oh, jadi berapa akhirnya yang kau berikan? Ya, semua uangku di bank habis termasuk sampel produk yang akan digunakan untuk transaksi pun kuberikan karena ia merampas. Di sini artinya mereka kehilangan sebuah sampel produk berupa patung Buddha berwarna emas. Jo Hyun malam itu benar-benar menguliti 4 preman coro tersebut. Dikupas habis semua uangnya dan hanya menemukan uang cash sedikit saja. Dengan tatapan penuh curiga, Jo Hyun memastikan dengan berkata, kalau aku cari ternyata ada yang lain, jelasnya kalian akan langsung mati. Dengan kompak mereka gemetar setengah mati. Wajah yang pucat pasi, tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah saat Jo Hyun menggeledah dan menemukan patung Buddha berwarna emas. Tolonglah, jangan diambil yang ini. Hei, kalau ada kata tolong keluar dari mulutmu, berarti benda ini sungguh berharga bukan? Aku ambil kalau gitu. Mereka hanya bisa melongo saat patung Buddha itu berpindah tangan ke Jo Hyun. Mereka merasa nyawanya lebih berharga lebih dari sekedar mempertahankan sebuah patung. Dan yang bisa mereka lakukan hanya memaki-maki saja seperti anjing kampung. Hei, tunggu! Seo Jo Hyun, tunggu! Kembali brengsek! Hei, tolonglah, apapun. Yang penting jangan benda itu. Akhirnya Jo Hyun tak kelihatan lagi. Dia melangkah pergi entah kemana keluar dari gang sempit setelah puas menghajar 4 preman coro itu. Masih di sambungan telepon, di ujung sana si bos memberi perintah. Bawa benda itu kembali. Park Kyung Tae bingung harus menjawab apa dan itu yang membuat bos makin naik darah dan berteriak lebih keras. Pergi! Dan cepat bawa benda itu kembali brengsek! Kekesalannya ditumpahkan pada meja kerja dengan sekali hantaman keras. Di sebuah kawasan perdagangan, Jo Hyun memasuki sebuah toko dan terdengarlah sebuah percakapan. Aduh, benda ini tidak lebih dari 50.000 won? Yang benar. Masa benda ini tidak lebih dari 50.000 won? Jo Hyun seolah tak percaya. Kenapa tidak disimpan di rumah saja? Aduh, maaf ya, aku tidak bisa membelinya. Jawab pemilik toko. Dengan perasaan kecewa, Jo Hyun angkat kaki dan berjalan perlahan menyusuri trotoar. Sambil menatap patung Buddha berwarna emas tersebut, Jo Hyun makin penasaran apa yang membuat patung ini berharga, karena dia berharap mendapat banyak uang dari hasil penjualan patung itu.
Lalu apakah ada sesuatu yang membuat patung itu mahal? Jo Hyun mencium sesuatu yang tidak benar di sini. Dia perhatikan ulang, dari atas ke bawah, lalu disisirnya perlahan bolak-balik, dan tiba-tiba muncul jendela informasi relik di hadapannya. Aktivasi skill detektor, terdeteksi zat yang mencurigakan di dalam patung Buddha, kurang lebih seperti itu bunyinya. Apa ini? Apa ada sesuatu di dalamnya? Jo Hyun coba mengocok patung Buddha itu dengan lebih keras. Ada yang aneh dengan mereka. Kenapa mereka menjual patung ini dengan mahal? Jo Hyun berjalan tanpa arah karena fokusnya saat ini adalah mencari tahu rahasia dan fakta patung Buddha tersebut. Hingga setelah cukup jauh ia berjalan, ia merasakan ada bunyi tipis yang berasal dari dalam patung itu. Ternyata patung Buddha itu berongga. Sepertinya ini yang membuat barang ini dijual mahal. Mari kita lihat apa yang mereka sembunyikan. Tanpa basa-basi lagi, patung Buddha tersebut ditebas pisau relik yang baru didapatkan Jo Hyun dari preman Choro di perkelahian yang lalu. Di antara pecahan dan serpihan patung Buddha emas, terserahlah sebuah botol kaca berukuran kecil, sekitar separuh genggaman berisi cairan yang hanya separuhnya saja. Cairan apakah ini? Seperti obat, tapi cair. Jangan-jangan cairan obat terlarang. Harganya mungkin saja mahal. Para bajingan keparat itu, mereka sepertinya melakukan distribusi obat-obatan terlarang atau narkoba. Gumamnya sambil celingukan entah apa yang ia cari. Sambil menerka-nerka, Jo Hyun lanjut menyusuri trotoar kawasan bisnis di kotanya. Rasa penasarannya makin besar, karena tahu bahwa mereka punya patung serupa berjumlah ratusan dan dicurigai berisi obat-obatan terlarang. Gyeonwoo, ini aku Jo Hyun. Aku bisa dapat sampai 1 miliar kan jika aku melaporkan penyelundupan narkoba? Hari sudah sore saat Jo Hyun menelpon kakaknya, Gyeonwoo. Di saat yang nyaris bersamaan, di sebuah gedung tempat markas preman-preman itu berada, tampak si bos preman kebingungan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seorang laki-laki melalui telepon. Rupanya dia sangat kebingungan saat ditanya mengenai keberadaan patung Buddha emas yang diambil Jo Hyun. Dengan nada gemetar ketakutan, si bos berkata, "Tidak tuan, bukan seperti itu. Bukannya belum disiapkan. Kami hanya mengalami sedikit masalah. Tolong bersabar ya." Pria di ujung telepon menggertak. "Apa kau bilang?" Terkena dampratan keras seperti itu, si bos langsung ciut nyalinya. Dia berjanji untuk segera menyelesaikan dan menghubungi kembali. Tak lupa, ia pun menyampaikan permintaan maaf karena keterlambatan yang terjadi. Seperti biasa, dia menumpahkan kekesalannya dengan marah-marah sendiri. "Orang tua sialan, menyebalkan sekali." Belum selesai ia marah-marah, terdengar pintu kantor terbuka. "Dari mana saja kalian? Apa kalian berhasil membawa patung itu kembali?" Dengan perasaan jengkel, si bos menatap wajah anak buahnya yang penuh memar dan luka. Namun dia bingung karena ada 2 orang yang tidak dikenal ikut masuk ke dalam kantornya. Ciut sudah nyali preman-preman itu. "Kakak, semuanya sudah selesai. Sekarang kita ketahuan," jawabnya. Salah seorang mengeluarkan tanda pengenal yang rupanya mereka adalah dari pihak berwajib. Ia menjelaskan kalau mereka menerima laporan tentang penyelundupan narkoba dan pemalsuan pelaporan pajak. Si bos dengan cepat mencoba mengelak. Menyatakan perusahaannya selalu taat membayar pajak dan berbisnis karya seni, bisnis legal. Sebotol kecil cairan yang disembunyikan di dalam patung Buddha berwarna emas menjadi bukti nyata yang tak terelakkan lagi. Para petugas tahu bahwa ada sebuah tempat di mana para penjahat itu menyimpan barang-barang terlarang tersebut dengan jumlah besar. Dengan tegas, dia memaksa si bos untuk memberitahukan di mana lokasi gudang penyimpanannya. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes di dahi si bos, menemani rasa kalut dengan hati kesal atas kejadian buruk hari itu. Si bos masih mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa menghindar dari cecahan pertanyaan petugas. Dalam hatinya berkata, sejauh mana para petugas tadi mencari tahu tentang informasi obat terlarang tersebut. Dan dia masih sedikit merasa tenang karena tiap gudang penyimpanan dipasang sandi yang tidak banyak orang yang mengetahuinya. Dengan berpura-pura tidak tahu, si bos memberi perlawanan terakhirnya. "Saya tidak mengerti apa maksudmu. Jangan kalian bicara sembarangan tanpa bukti ya. Dan apa benar kalian ini adalah polisi?" Tanpa banyak bicara, terdengar keras suara petugas lainnya dari HT polisi tersebut. Ditemukan 600 buah karya seni di ruang penyimpanan, serta ditemukan obat-obatan di dalamnya. Mendengar hal itu, si bos makin panik dan dengan histeris ia berkata, "Hei, bagaimana kalian bisa masuk ruang penyimpanan? Tiap sel ruangan kan sudah dipasangi kata sandi.
Dengan mimik wajah penuh kepuasan, petugas menanggapi ringan. Ya, soal itu. Sepertinya Anda terlalu meremehkan kami. Dan benar saja, ternyata Jo Hyun adalah aktor intelektual di balik penggerbakan ini. Sambil mengamati, Jo Hyun diminta membuka satu ruangan lagi yang ternyata belum terbuka. Polisi yang bersamanya pun terbelalak kagum, karena Jo Hyun dengan mudah membongkar kata sandi di semua sel tanpa kecuali. Aku hanya memiliki ingatan yang bagus, jawabnya singkat. Sebagai tambahan informasi saja, Jo Hyun mengawali pekerjaannya dengan cukup sulit, karena kata sandi yang perlu ia hafal cukup banyak. Namun dengan segera ia hafalkan seluruh kata sandi di ruangan sana. Dan sama sekali dia tidak menyangka kalau hal itu akan menguntungkan dirinya pada suatu hari. Dan dengan ingatan kuatnya tentang makam dan relik, ia makin berambisi untuk mampu mengumpulkan semuanya. Penggerbekan Mabes Preman itu menghasilkan banyak sekali tangkapan kelas kakap. Di setiap sel ruang penyimpanan ditemukan obat-obatan terlarang. Senyum mengembang terlihat di setiap personil kepolisian. Berkali-kali mereka melemparkan pujian atas kerja Jo Hyun yang berpengaruh besar atas kesuksesan penggerbekan kali ini. Dengan merendah, Jo Hyun berkata singkat, tidak begitu juga kok. Tapi, bolehkah aku minta sedikit bantuanmu? Si bos digelandang keluar dari markas oleh dua orang petugas dengan tangan terborgol. Seraya memberontak dan berteriak, "Ini konyol! Lepaskan!" Seorang petugas di belakangnya mengangkat telepon masuk. "Ada apa Pak Koordinator?" "Apa? Oh, baik." Petugas tadi menghentikan langkah dua petugas yang berjalan bersama si bos. "Hei, tunggu sebentar. Orang yang bekerja padamu ingin bicara." Tanpa basa-basi, Jo Hyun dengan sekali sentak mengatakan, "Hei, kau bahkan lupa membayar gajiku." "Suara ini, Jo Hyun. Ini pasti suara Jo Hyun. Jangan lupa untuk selalu mengubah sandinya tiap 6 bulan. Sekarang kau bisa menyesali keteledoranmu dari dalam sel." "Jo Hyun, aku tidak akan memaafkanmu. Kau akan membayarnya, dasar sampah." Malam pun semakin larut. Jo Hyun kembali menghabiskan waktu sambil menyusuri jalan kecil di kawasan kota. Entah kemana tujuannya kali ini. Dan tiba-tiba ponselnya berdering. Rupanya ada pesan yang masuk. "Kau melakukannya dengan baik dan kau akan mendapat sekitar 100 juta. Ingat, jangan boros. Jangan lupa ditabung." Kira-kira begitu bunyi pesan yang ternyata dikirim oleh Geonwoo, kakak angkat Jo Hyun. Ternyata dia mengkhawatirkan aku. Di hidupku sebelumnya, aku memang selalu mengkhawatirkan keuanganku. Sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Dengan uangku saat ini, aku bisa fokus mencari makam. Di ujung jalan, Jo Hyun berhenti di pinggir pembatas jalan. Rupanya yang dituju kali ini adalah rumah. Namun, sebuah pemandangan yang mengagetkan muncul di depan Jo Hyun. Jo Hyun tinggal di sebuah komplek apartemen di pinggir kota dan sejauh mata memandang, saat ini hanya terlihat gundukan tanah berbatu berukuran besar, berwarna coklat tua yang menutup nyaris seluruh area tersebut. Sepertinya, itu adalah sebuah makam. Jo Hyun terdiam sejenak, menatap gundukan makam yang mengubur apartemen kediamannya tanpa ekspresi. Gundukan makam itu lebih mirip seperti gunung lumpur tanpa sampah daripada sebuah makam. Makam yang dibuat oleh relik. Kejadiannya baru saja, mungkin beberapa menit sebelum Jo Hyun merapat. Entah bagaimana nasib orang-orang yang terkunci di apartemen dan ikut terkubur di dalam makam tersebut. Di sisi lain, kepanikan mulai terakumulasi. Mereka saling berteriak dan ada yang sampai menangis. Gundah karena tidak menemukan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beda dengan Jo Hyun yang berpengalaman belasan tahun tentang makam serta relik, pihak berwenang seperti tentara pun tidak mengerti apa-apa, dan itu membuat suasana makin panas dan mencekam. Apalagi ini sudah malam hari, belum lagi suara tangisan anak bayi ikut melengkapi kelamnya fenomena ini. Kondisi yang makin tidak kondusif ditangkap Jo Hyun, dan ia segera angkat kaki menjauh dari situ. Kejadian malam itu membuat nyaris semua orang menjadi emosional. Sambil merenung, Jo Hyun ingat jika di masa lampau dia mendapat telepon dari kawan sekamarnya mengenai kemunculan makam yang mengubur tempat tinggalnya. Saat itu Jo Hyun sangat kalut, sama seperti yang lain, apalagi dia masih ada di tempat kerja. Bingung dan pusing 7 keliling, Jo Hyun memikirkan apa yang harus dilakukannya. Sedangkan jam kerjanya masih lama yang mengakibatkan dirinya tidak bisa segera kembali ke rumah. Begitu selesai kerja, Jo bergegas kembali pulang.
Dengan perasaan bercampur aduk antara panik, senang, dan bingung. Joe sendiri heran melihat apartemennya tampak normal seolah tak terjadi apa-apa. Dan kesimpulan saat ini adalah seseorang telah menyerang makam itu dan menaklukkan relik di dalamnya. Di antara kepanikan yang makin menggelora, Jo Hyun bergumam, jika seperti itu kejadiannya, berarti saat ini orang itu sudah ada di sekitar sini. Aku tidak bisa membiarkan orang itu mengambilnya. Relik itu harus jadi milikku. Terdengar suara percakapan bernada sedikit histeris dari arah belakang Jo Hyun. Ini, jangan lakukan ini. Tolong jangan tembak. Dan disambung sautan dari orang-orang di sekitarnya. Apa itu berbahaya? Jo Hyun mengenali salah satu suara tadi. Suara ini, itu dia, teman sekamarku, Kim Dong Hyun. Seorang tentara yang juga tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, terpancing amarahnya. Sambil menodongkan senjata laras panjangnya, ia berteriak keras. Diam, apa kau sedang bercanda? Ikuti saja instruksi dan jangan banyak bicara. Entah bagaimana, yang jelas Jo Hyun menekuk tentara itu dengan sekali tendangan telak tepat di posisi dagu. Yang benar saja. Mana ada senjata diarahkan ke warga sipil? Jo Hyun menyapa orang yang ditodong senjata tadi. Ternyata dia adalah teman sekamarnya. Sudah lama ya, Kim Dong Hyun. Bagaimana keadaanmu? Sapanya. Kim Dong Hyun tampak sedikit kaget karena sepertinya Jo Hyun yang satu ini memiliki wajah yang lebih tua daripada Jo Hyun yang dia kenal di zaman itu. Brengsek kau. Dengan menahan sakit dan perasaan jengkel, tentara tadi berusaha bangkit. Ini salahku, maafkan aku. Tiba-tiba aku tidak bisa menahan amarah, entah kenapa. Jo Hyun terus mencecar dengan pertanyaan-pertanyaan tajam kepada si tentara. Ayo cepat jelaskan, kenapa para prajurit dikirim ke sini? Bukankah ini seharusnya kerjaan pihak kepolisian? Jo Hyun kali ini benar-benar teliti dan cermat mengelola keadaan. Dia hanya ingin tahu untuk apa dan siapa yang mengirim tentara ke makam yang baru saja muncul ini. Apakah mau masuk ke dalam makam? Pertanyaan Jo Hyun terasa percuma karena tidak membuahkan hasil. Mereka mungkin saja juga tidak tahu apa alasan sebenarnya. Jo Hyun meningkatkan kewaspadaan dan kecurigaan akan siapa saja saingannya saat ini. Jangan-jangan sudah ada pihak lain yang mengetahui keberadaan relik dan seluk-beluknya selain dia. Jo Hyun tak berhenti mengakali tentara tadi dan beralasan. Jangan begitu, kami ini kan warga setempat. Setidaknya harus tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang jawab, kenapa kalian datang kemari? Mendapat pertanyaan yang kritis tadi, si tentara jadi makin salah tingkah dan bungkam 1000 bahasa. Kali ini Jo Hyun tidak kehabisan akal, dan dia berseloroh. Aku tidak paham situasinya, tapi kalian sudah membuat kesalahan besar. Aku bisa melaporkan tindak kekerasanmu terhadap masyarakat sipil. Jadi jangan membuat situasi makin rumit, aku cuma ingin tahu aja kok. Tak tahan dengan desakan disertai sedikit ancaman, tentara tadi akhirnya buka mulut. Sebenarnya kami akan meledakkannya dan menjelajah bagian dalamnya. Tentu saja kami juga memperhatikan masalah keamanan dan keselamatan warga sipil. Kami pun memiliki pakar dari luar negeri. Bersabarlah sebentar. Jo Hyun membatin. Pakar luar negeri? Sekarang aku bisa sedikit mengerti. Dan aku juga punya bayangan. Oke Pak, terima kasih. Dengan senyum getir si tentara tadi tertawa kecut. Ya Tuhan. Hei, tunggu Joe. Joe. Anak itu, aneh sekali di hari ini. Teman sekamar Jo Hyun menatapnya yang berjalan menjauh dengan penuh kebingungan. Dalam radius 100 meter sekeliling area makam, lokasi tersebut sudah terisolasi. Hanya nampak tentara dan beberapa orang berpakaian sipil yang sedang berjaga sambil memantau gunungan makam tadi. Salah satunya tampak seorang perempuan muda berambut coklat pendek. Dia terlihat sedang sibuk berkoordinasi melalui saluran telepon seluler. Ternyata perempuan itu bernama Linda Walker, agen CIA Amerika Serikat. Halo, apa benar pemerintah Korea masih belum tahu tentang makam? Lawan bicaranya tampak sedikit kesal karena dia harus berulang kali meyakinkan Linda tentang hal tersebut. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas kerjasamanya. Hei, ingat, jangan banyak bertanya lagi. Bagaimana dengan misimu? Linda menjawab bahwa peledakan akan segera dimulai. Selidiki makam secara menyeluruh dan amankan relik jika memungkinkan. Tepat pada saat Linda menutup pembicaraannya via telepon, ekor matanya menangkap sesosok pria yang sepertinya sudah beberapa kali memperhatikannya.
Dia bersiul. "Kamu? Abe Kiyoshi, pria Jepang yang masuk dalam tim penggalian pemburu relik yang rupanya menarik perhatian Linda." "Haha, apa yang membuatmu terkejut? Bukannya saya ya yang lebih pantas berada di sini daripada Anda. Karena kami dan Korea adalah negara tetangga. Dan ngomong-ngomong, berapa lama sih waktu tempuh dari Amerika ke sini? Apakah Anda terang-terangan mau mencuri?" Linda merasa terpojok dengan ucapan Abe. Namun dia berusaha mengendalikan diri meski sempat terlihat dengan jelas dia mengernyitkan dahi dan menggertakkan giginya tanda kesal luar biasa. "Negara kami tidak berusaha mengambil relik dari Departemen Kepolisian Internasional. Aku di sini murni untuk penelitian dan tujuannya untuk misi perdamaian dunia tahu." Dan dengan santai Abe membalas kata-kata Linda dengan sinis. Namun begitu, Linda tetap berusaha tenang sambil terus mencoba meyakinkan Abe kalau ini benar-benar aktivitas dengan tujuan mulia. Kesimpulannya, situasi yang mereka berdua hadapi sebenarnya sama. Namun, Abe berkata bahwa relik tersebut akan menjadi milik pihak Jepang. Tekanan yang diberikan Abe tak membuat Linda gentar. Permainan tekanan psikologis rendahan macam itu tak berarti untuk seorang agen lapangan CIA Amerika. Sekitar 10 meter dari tempat mereka, rupanya Jo Hyun berhasil masuk tanpa sepengetahuan siapapun. Dia mengenali agen CIA dan SDF yang sedang berdebat dan saling menjatuhkan. Tanpa sadar bahwa ancaman dan pesaing sesungguhnya kali ini adalah Jo Hyun, solois pemburu relik dari masa depan. Secara umum, sejak saat itu makam mulai muncul di seluruh dunia. Makam atau relik tidak pernah ada yang bisa prediksi kapan dan di mana kemunculannya. Begitupun wujud relik itu sendiri seperti apa. Di Amerika contohnya, di sana mereka menemukan relik dengan wujud barang seni. Jepang dan Amerika sendiri adalah negara yang memiliki karakter dan ciri khasnya masing-masing. Posisi relik pada makam pun beragam. Ada yang tertanam pada tiang, ada yang memang berbentuk seperti perhiasan dan hiasan ruangan yang tersimpan di dalam kotak. Kembali sambil mengendap-endap, Jo Hyun berusaha menangkap suara pembicaraan Linda dan Abe. Apa mereka ingin mengambil relik itu? Gak bisa. Relik itu milikku. Tapi pastinya begitu. Tak mungkin mereka ada di sini hanya untuk berdiam diri. Mereka pasti akan berbuat sesuatu. Tadi mereka bilang mau meledakkannya. Tapi belum juga sampai saat ini. Apa yang mereka tunggu rupanya? Jika benar mereka mau meledakkannya, berarti mereka memang tidak memiliki pakar sungguhan. Jo Hyun memutuskan untuk kembali bergerak. Karena dia merasa sudah saatnya dia menyelesaikan permainan ini. Dan dia harus segera merebut relik sebelum yang lain memulai aksinya. Dengan insting dan pengalaman belasan tahun, Jo Hyun berhasil mengidentifikasi di mana posisi pintu makam tersebut berada. Dia melihat ada tulisan berpola seperti raja, berwarna merah, membentuk sebuah lingkaran dan sedikit bercahaya. Ini adalah Tumglip. Sambil senyum-senyum, kembali Jo Hyun bicara sendiri. Relik ini benar-benar lucu, menjelaskan tentang bagian dalam dan luar makam. Aku tidak berpikir mereka adalah pahlawan dalam sebuah dongeng. Di tempat itu, rupanya Jo Hyun tak sendirian. Kemunculan tulisan tadi mengundang perhatian orang-orang lain juga untuk mendekat dan mencari tahu. Ternyata ada tulisan raja lainnya, dan menurut analisa Jo Hyun, itu adalah informasi yang menunjukkan pintu masuk makam dan jebakan-jebakan di dalamnya. Dan dengan informasi tersebut, Jo Hyun bisa paham struktur makamnya. Jo Hyun berlutut dan memperhatikan tulisan tadi dengan lebih cermat dan seksama. Jebakan tersebut cukup gawat. Sulit rasanya untuk melepaskan diri, apalagi jika tidak mengetahui informasi sama sekali. Jo Hyun mengambil sedikit waktu untuk berkonsentrasi, mengerahkan kekuatan relik yang dia miliki untuk mengidentifikasi makam yang baru keluar ini. Dan jendela informasi terbuka di hadapannya. Terlihat tulisan detoksifikasi luar biasa, keterampilan dasar Schoolsmith Kung Fu, F-Rank, telah diaktifkan. Linguistik, F-Rank, kemampuan memahami dan mempelajari semua bahasa ditingkatkan. Menjadi mungkin untuk mendengar suara relik dan berkomunikasi. Dan dominasi karakter meningkat. Skill-skill tadi sangat berguna bagi Jo Hyun dalam rangka mencapai gelar Raja Relik, tantangan dari siluman gagak. Sambil mengibas-ngibaskan tangannya, seperti membolak-balik buku, Jo Hyun berusaha memastikan tidak ada jendela informasi yang terlewat dibacanya.
Beberapa orang mungkin mengira Jo-hyun sudah gila atau sedang linglung, karena memang hanya Jo-hyun yang mampu melihat jendela informasi tersebut. Malam semakin larut. Langit cerah tapi suasana malam tampak makin mencekam. Hanya sayup-sayup terdengar suara arus sungai yang juga bergerak perlahan. Di sebuah pilar penyangga jalan, samar terlihat cahaya merah berpendar. Sekilas seperti lampu iklan di dinding. Jo yang sangat berpengalaman akhirnya tiba juga di lokasi tersebut. Dan benar saja, itu adalah tanda di mana pintu masuk makam berada. Jo-hyun dengan wajah berseri menyambut makam pertama yang akan dia bongkar. Lalu dengan senyum mengembang dia berkata, "Aku akan membukanya sekarang." Jo-hyun menghunus pisau belati relik miliknya, dan dengan sekuat tenaganya untuk membuka makam dengan sekali tebas. Seketika itu juga Jo-hyun menebas rajah segel pintu masuk makam. Gesekan keras menimbulkan percikan api disusul jilatan api berkobar di sekitarnya. Ekor mata Jo-hyun tersita oleh kemunculan jendela skill yang berisi peringatan bahwa akan ada aura yang intens meledak dari dalam menuju permukaan tanah. Dan benar saja, dalam sekejap energi aura makam tersebut merangsek naik membumbung tinggi ke angkasa. Lebih mirip seperti lahar yang menyembur, lengkap dengan suara gemertak keras dari tanah yang berhamburan. Juga disertai keluarnya cahaya terang yang melesat ke udara berwarna merah darah. Dari kejauhan, semua mata tertuju kepada cahaya aura yang berwarna merah darah tersebut. Dan tentu saja, Linda Walker dari CIA dan Abe dari Jepang adalah pihak yang paling merasa berkepentingan dalam hal ini. Mereka langsung menyadari bahwa pintu makam telah terbuka. Abe masih meraba-raba, seraya meyakinkan diri bahwa cahaya tersebut memang berasal dari pintu makam. Namun, instingnya kali ini yang lebih dominan bekerja. Dia langsung ambil langkah 1000 tanpa basa-basi. Disempatkannya memberi komando kepada tentara. Dia memerintahkan segenap prajurit untuk berjaga agar warga sipil jangan sampai mendekat, dengan alasan khawatir akan ada gempa susulan. Padahal itu hanya omong kosong belaka. Linda Walker dengan sinis berkomentar, "Kau ternyata sangat pintar berbohong rupanya ya." Abe pun tak kalah sinis membalas, "Bukannya kau setuju denganku?" Beriringan mereka berlari menuju tempat cahaya tersebut berasal. Sudah tampak dari kejauhan, lubang besar menganga. Lubang makam yang mungkin baru kali ini mereka lihat. Cahaya aura yang sangat terang membuat mereka tak mampu menakar dalamnya lubang tadi. Cahaya tersebut rupanya hanya cahaya aura saja. Tak ada energi panas yang keluar darinya. Sial, ini terlalu silau. Dasarnya tak kelihatan. Abe terlihat uring-uringan. Linda yang lebih tenang melemparkan sebongkah batu untuk menakar lubang dan kemungkinan lainnya. Setelah beberapa saat, batu tersebut akhirnya menyentuh dasar dan terdengar percikan air. Itu tandanya dasar lubang ini adalah air yang entah berapa dalamnya. Tapi rupanya cukup dalam untuk sampai ke sana. Jiwa nekat Abe keluar. Dia melompat tanpa pikir panjang lagi, meninggalkan Linda yang mungkin karena dia perempuan, dia masih belum memutuskan apa yang harus diperbuat. Suara benda jatuh di air terdengar sampai ke telinga Jo-hyun yang sedang menyusuri aliran sungai bawah tanah itu. Para idiot itu pasti ikut-ikutan masuk. Mari kita lihat apa mereka tetap beromong kosong. Dengan penerangan seadanya dari korek gas, Joe mencermati setiap tulisan di dalam dinding gua makam. Dan dia yakin dapat mengaktifkan perangkat tersebut. Aduh, benar-benar sial. Aku jatuh dari ketinggian dan ini sakit sekali rasanya. Linda dengan bantuan seutas tali turun dengan santai dan aman sambil nyinyir. Kau terlihat berbakat sebagai seorang pemandu, Be. Belum lagi sempat Abe membalasnya, tiba-tiba terdengar gemuruh air dari kejauhan menuju ke arah mereka. Suara apa itu? Hei, suaranya makin dekat. Ini mustahil. Ini gila. Dari mana asal air sebanyak ini? Di hadapan mereka berdua, air bah siap menerjang. Air dengan ketinggian beberapa meter tersebut menggilas tubuh Linda dan Abe. Berharap saja kalau mereka mahir berenang dan tak tenggelam. Setelah cukup jauh berjalan, Jo-hyun akhirnya sampai di ujung goa. Untung saja jalur bawah tanah itu tidak berongga banyak seperti labirin. Dia menemukan sebuah ruangan yang cukup besar dengan genangan air. Jo-hyun paham betul apa yang harus ia lakukan. Dia mengeluarkan satu-satunya barang berharga yang dimiliki. Ya, betul sekali.
sebilah relik berbentuk pisau belati. Dia lemparkan dengan segera pisau tersebut ke tengah genangan air yang lebih mirip kolam renang berbentuk bundar. 1-2 detik berlalu, dan tiba-tiba air berputar seolah ada sesuatu yang menarik pisau belati tadi ke dalam. Ternyata seekor ular putih raksasa keluar dari dasar kolam. Dia langsung berkata dengan bahasa relik, "Orang miskin seperti apa yang memiliki barang ini? Beritahu aku yang mana milikmu, pisau emas atau perak?" Dan terlihat dari mulutnya yang menganga lebar, 2 buah pisau yang identik bentuknya, hanya berbeda warna saja. Ular putih raksasa itu bukanlah ular biasa. Dia adalah siluman jelmaan relik dari makam yang muncul mengubur apartemen Jo-hyun. Jo tampak sumringah, karena itu adalah pertanyaan mudah untuknya. Relik di makam ini adalah relik kapak emas dan kapak perak. Ini adalah kisah klasik, atau dikenal sebagai fabel Aesop, yang berjudul Hermes and the Cute Woodcutter. Aesop adalah nama seorang storyteller dari Yunani di masa lalu. Di banyak negara, cerita ini diadaptasi dengan cerita yang serupa. Dalam batin, Jo-hyun berkata, "Orang biasa juga bisa menjawab pertanyaan mudah ini, tapi ini adalah keuntungan buatku." Jo-hyun menjawab, "Keduanya bukan milikku." Seekor siluman pun ternyata bisa terkejut. Sepertinya dia mengharapkan jawaban lain dari Jo-hyun sebagai mangsanya. Keterkejutan itu disusul dengan kata-kata, "Lalu, jadi yang ini milikmu?" Tiba-tiba di dalam mulut siluman ular putih itu hanya terlihat pisau belati milik Jo-hyun saja. Dan benar, itu adalah milik Jo-hyun dan dia memang menginginkan pisau miliknya kembali. Dengan santai Jo minta untuk memeriksa pisau tersebut untuk memastikan keasliannya. Padahal itu hanya akal bulus Jo-hyun saja. Perlahan, dengan penuh hati-hati, Jo-hyun mengulurkan tangan mengambil pisau dari dalam mulut siluman ular putih. Tenaga yang sudah disiapkan Jo-hyun pun meledak tepat begitu pisau belati sudah tergenggam kuat. Ditebasnya garis bibir siluman ular dan menyobek ke belakang hingga darah mengucur deras. "Manusia sampah, kunyuk, babi ngepet, beraninya kau!" Siluman ular terkaget-kaget dan mengeluarkan sumpah serapah kepada Jo-hyun. "Kau terlalu banyak membual. Aku tidak pernah percaya kepada kalian," Jo-hyun menegaskan. "Kalaupun aku lulus dari ujian ini, itu pun bukan jaminan untuk dapat hadiah yang tepat kan? Bukan begitu, hei ular? Setelah manusia mendapatkan hadiahnya, lalu kau akan memangsanya kan? Bukankah itu yang kau lakukan?" Bahkan dikisahkan, dalam cerita kapak emas dan kapak perak, kapak emas akan selalu mendominasi pemiliknya. Pemiliknya akan selalu dalam pengaruh dan bayang-bayang sang kapak. Korbannya pun tak terhitung jumlahnya. Jo-hyun melanjutkan, "Kau hanya akan memberikan harapan palsu. Seharusnya tes ini adalah tentang kejujuran, bukan malah sandiwara." Ular siluman seolah menyadari kalau dirinya berhadapan dengan seseorang yang istimewa. Dia keduluan Jo-hyun dalam bertindak. Dalam 1-2 langkah, Jo-hyun melesat, meloncat dan mendarat tepat di bagian punggung siluman ular raksasa itu. Kembali darah muncrat dan mengalir dari lubang tusukan pisau belati milik Jo-hyun. Singkat, padat dan jelas. Jo-hyun memaksanya untuk memberikan relik secepatnya. Siluman ular raksasa masih mempertahankan reliknya agar tak jatuh ke tangan Jo-hyun. Saat di dalam makam, pasti akan selalu ada ujian relik. Kalau kau lulus, kau akan mendapatkan sebuah relik. Relik meminjam segala kemampuan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan, dengan proses yang sangat sulit. Oleh karenanya, relik dan pemiliknya akan menjadi simbol kekuatan. Aku pikir hubungan sebuah relik dan manusia adalah hubungan yang bisa dikatakan normal. Namun, sebenarnya sifat dasar relik hanya akan membawa bahaya dan keburukan dalam kehidupan manusia. Misalnya saja setelah melakukan kontak fisik selama 1 jam, manusia itu pasti akan sakit. Tapi, memiliki relik adalah sebuah kesempatan seseorang manusia untuk mendapatkan kekuatan. Dan Jo-hyun adalah salah seorang yang dimanfaatkan oleh CEO Kwon karena hal ini. Jadi tidak ada itu yang namanya hubungan antara manusia dan relik. Makin ditekannya relik belati ke punggung ular raksasa dan makin menancap dalam. Sang siluman pun makin kesakitan. Jo-hyun menatap siluman ular raksasa itu dengan bengis, seolah ingin membunuhnya. Dan ia pun berbisik, "Mari kita lihat siapa yang benar." Dan untuk itulah dia melakukan dominasi. Dominasi yang dimaksud di sini adalah bagian dari penaklukan relik oleh sang penjarah makam.
Ular siluman raksasa itu tak akan mampu melawan Joheon yang makin menancapkan relik belatinya. Selain ular adalah makhluk yang tidak memiliki tangan, Joheon adalah pemburu relik yang berpengalaman dan termasuk kelas 1 di antara para penjarah makam. Yang bisa dilakukan hanyalah mengerang kesakitan, sambil menggeliat kesana kemari tanpa hasil. Seolah tak percaya, siluman ular raksasa hanya bisa berteriak, "Apa yang kau lakukan, anak setan? Itu sakit sekali, bangsat!" Hah? Menyakitkan? Bagaimana rasanya? Mari kita coba lebih dari ini. Dengan satu tekanan bertenaga penuh, Joheon menekan kuat belati reliknya hingga bilahnya masuk ke punggung sang ular siluman raksasa dengan sempurna. Mak jelep, kurang lebih begitu kira-kira bunyinya. Untuk dapat bersatu dan bersinergi dengan relik, seorang pemburu relik membutuhkan kualitas dan kemampuan diri yang tinggi. Kalau tidak, maka percuma saja. Relik tidak akan teraktivasi dan artinya tidak akan dapat digunakan kekuatannya. Para ahli membagi kualitas ini menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah afinitas. Kemampuan ini membuat seorang dapat melakukan kontrak dengan relik secara baik. Hal ini lebih ke arah usaha persuasif lobi-lobi sang pemburu relik kepada calon reliknya. Hubungan ini bisa dikatakan adalah hubungan suka sama suka. Yang kedua adalah dominasi. Kemampuan untuk menggunakan artefak dengan karisma yang dimiliki. Lebih ke arah pemaksaan pada awalnya, termasuk upaya yang dilakukan dengan menebar kengerian kepada calon relik, sehingga relik menjadi takut dan takluk kepada pemiliknya. Yang terakhir adalah fit force. Ini terjadi ketika relik dan pemiliknya memiliki kecocokan. Sebagai contoh, seorang pemain suling atau sulingis dengan suling reliknya. Kebanyakan orang hanya memiliki dan mengembangkan kualitas afinitas mereka. Tapi Joheon berbeda. Ia bisa mendapatkan banyak keuntungan dari tiap makam yang ada, dan bayaran yang diinginkannya sangat besar. Ketika relik sangat dekat dengan pemiliknya, mereka akan mengeluarkan racun dan membuat pemiliknya sakit. Entah ini berupa aura gelap atau energi yang berbenturan dengan karakter pemiliknya yang bisa membuatnya sakit, terutama jika kalah kuat. Kembali ke punggung ular siluman raksasa, Joheon memberikan closing statement dengan berkata, "Jadi, dengarkan aku baik-baik. Di kehidupan ini, aku ingin membuat sebuah kontrak. Aku akan memberimu perlindungan. Maka, mulai saat ini, patuhlah padaku." Sekali lagi Joheon menghujamkan relik belati yang membuat darah tersembur dari punggung sang ular siluman raksasa. Dan pasti, tak ada yang bisa dilakukan sang ular selain mengadu saja. Joheon naik pitam karena relik ini masih belum mau menyerah. "Jadi kau masih mau ngotot melawan, ha? Baiklah jika itu maumu. Aku akan menghancurkanmu. Kau pikir aku tak mampu menghancurkanmu? Mengapa semua manusia mengincar kami?" Siluman ular raksasa yang sudah tahu dirinya kalah sangat kecewa dengan perburuan relik yang dilakukan manusia. Ia mengerang panjang saat Joheon mencabut relik belatinya. Seketika itu pula, air di sekitarnya bergolak hebat. Cahaya kuning keemasan berpendar makin lama makin terang, dan aura tipis menyelimuti tangan Joheon. Dia sukses menaklukkan relik siluman ular raksasa tadi. Ia berhasil menaklukkan relik kapak emas. Diperhatikannya dengan seksama. Relik kapak emas dengan desain ornamen oriental, lengkap dengan balutan kulit pada gagangnya. Jendela informasi kembali tampil. Di sana dijelaskan, keterampilan didapatkan setelah berhasil memperoleh gelar untuk mereka yang telah menaklukkan makam. Dan sekarang, status Joheon adalah penggali makam dengan kemampuan rank F. Keterampilan dasarnya pun naik menjadi 3 dari 4 yang ditargetkan. Namun hingga saat ini belum jelas skill apa selanjutnya dan bagaimana cara meraihnya. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Ekor mata Joheon menangkap jendela informasi baru. Mendapatkan gelar Sneaky Antiquities Blackmailer. Menaikkan dominasi. Dan kontrol dengan nilai A+. Grade Affinity menurun. Joheon makin bingung dengan sajian informasi yang dia dapatkan. Sistem apa maksudnya ini? Apa yang terjadi? Mengapa afinitasku menurun? Di tengah kebingungannya, terdengar suara orang lain berteriak, "Aku menemukannya. Itu benar-benar terlihat seperti kolam." Hahaha, ternyata rumor yang beredar benar adanya. Abe dan Linda ternyata yang datang. Mereka tiba lebih cepat dari yang diperkirakan Joheon. Abe sepertinya lebih paham mengenai cerita rakyat daripada Linda. Abe langsung mengeluarkan sebuah botol keramik kecil berwarna merah dan siap melemparkannya ke dalam kolam. Masih diliputi kebingungan, Linda bertanya-tanya apa yang dilakukan Abe sebenarnya. Abe berniat memancing keluar relik tersebut.
Namun jelas ini adalah kesia-siaan saja. Karena relik telah didapatkan Jo Hyun beberapa saat sebelumnya. Mereka terlambat. Dari balik dinding goa, di sudut lain, Jo Hyun tersenyum sinis. Dan memang sudah saatnya Jo Hyun angkat kaki, karena tidak ada lagi yang menarik untuk ditonton. Namun Jo Hyun berubah pikiran dan berniat menghabisi kedua orang itu. Dia makin yakin bahwa Linda dan Abe adalah penghalangnya di masa depan. Belum sempat ia melancarkan aksi pembunuhan, terlihat kedipan cahaya dari jendela informasi yang muncul di dekat bilah belati reliknya. Dan ternyata nilai durability-nya tinggal 54 dari skala 100. Artinya kemampuan relik sedang turun akibat digunakan cukup banyak dalam satu waktu. 54 adalah angka yang sedikit untuk kemampuan relik. Masih memperhatikan dari kejauhan, Jo Hyun tampak geli sambil menahan tawa karena kelakuan Abe. Sudah pasti gagal. Mau berapa kali pun Abe melemparkan barang ke dalam kolam, relik tidak akan muncul. Gagal! Mengapa bisa gagal? Aduh, apa sudah ada orang yang datang ke sini ya? Tandasnya. Linda tak kalah kebingungan. Bagaimana orang itu tahu ramalan yang terjadi di Jepang? Tidak, itu tidak mungkin terjadi, jawab Abe. Jika dia sudah mengambil relik di sini, itu masalah besar. Semua orang akan tahu tentang relik dan pasti akan ikut-ikutan memburunya. Dan ini di luar prediksi mereka berdua. Sambil menenangkan diri, Linda mengamati sekitar. Dia menemukan jejak kaki manusia di tanah. Dan kesimpulannya benar bahwa sudah ada orang yang kesini. Abe mau tak mau harus setuju dengan pendapat Linda. Meskipun terus-menerus melakukan penyangkalan. Tanda masih tidak percaya. Apa yang kamu katakan? Lihat sebelah sana, ujarnya. Jo Hyun menggenggam sebuah batu, melempar-lemparkan kecil ke udara. Sambil tersenyum dan entah apa yang akan dia perbuat, dalam hati dia berkata, sederhana saja, aku akan segera keluar dari tempat ini dan tempat ini akan runtuh. Ternyata ia serius dengan perkataannya. Sambil mengacungkan kapak emas relik miliknya, Jo Hyun memerintahkan untuk menutup makam dan mengubur sisa-sisa dari artefak. Relik mematuhi dan mengeluarkan cahaya terang. Seiring dengan itu, bergemuruh rongga goa disusul dengan gempa. Batu-batu mulai rontok berjatuhan dari dinding goa. Segera Jo Hyun melangkahkan kaki untuk pergi dari makam itu dan bermuara pada gorong-gorong saluran air kota. Jo Hyun melihat bajunya sobek entah karena bergesekan dengan dinding goa saat pertempuran tadi atau memang karena hal lain. Sepertinya aku harus membeli baju baru yang ini sudah rusak. Seperti kebiasaan makam, setelah terjadi penaklukan, makam berupa gundukan tanah yang menutupi komplek tempat Jo Hyun tinggal, kini menghilang dengan sendirinya. Dan kembali orang-orang makin kebingungan. Hal ini memicu perbincangan panjang tak berkesudahan di antara mereka. Mulai saat itu, orang-orang mengetahui tentang adanya makam dan relik. Kim Dong Hyun, kau lihat apa? Jo Hyun menyapa rekan sekamarnya. Syukurlah bukit besar itu sudah hilang. Semua sudah kembali normal, Jo. Bagus. Ayo pergi, kita cari makan dulu. Aku lapar. Jo Hyun ngeloyor pergi. Rasa penasaran Kim Dong Hyun memuncak dan ia bertanya apa ia juga bisa masuk makam seperti Jo Hyun. Tenang saja Kim, makam itu akan muncul kembali, tapi entah kapan. Abe mencak-mencak tak karuan pada seseorang yang dia hubungi melalui telepon. Apa? Sudah ada ramalan? Bagaimana bisa orang Korea yang terpilih sih? Anda harusnya memberitahu aku sejak awal. Kenapa baru bilang sekarang untuk hal sepenting itu? Aduh. Pucat pasti wajah Abe mendengar jawaban. Kami juga terlambat tahu. Bahkan kami tidak mengerti apa itu maksud pengguna relik. Tidak bisa. Apa kamu tidak bisa membaca tulisan kanji lagi? Abe makin geram dan gemetar menahan amarah plus kekecewaan luar biasa. Hal ini terjadi karena dia sangat percaya diri menaklukkan relik kapak di Korea ini. Namun, kesalip di tikungan lab terakhir oleh Jo Hyun. Kenapa kalian memberi misi ini kepada saya? Wajah Abe berubah menjadi kusut dan mengerikan karena rasa amarahnya tak terlampiaskan sempurna. Urat-urat leher keluar tampak jelas karena bentakan yang seolah tiada habisnya. Seseorang di ujung telepon kembali menyambung pembicaraan. Sudahlah, tugasmu kan hanya menurut saja. Nanti saya akan berikan informasi lanjutan. Saya ingin kamu bisa terus kerjasama dan berhati-hatilah ke depannya. Kita tidak tahu siapa utusan dari Korea ini. Tak ada lagi yang ingin dikatakan Abe. Dengan diliputi kekesalan dan lelah, dia mematikan teleponnya.
Di suatu tempat di mana terlihat sekaleng minuman bersoda tampak siap menemani semangkuk mie instan yang dari wanginya sangat menggugah selera. Apakah ini mie rebus telur kornet dari Indomie yang bikin candu itu? Sepertinya bukan. Jo-hyun terlihat masih menggunakan baju lusuhnya yang sama. Sambil menyeruput minuman bersoda, dia serius sekali membaca artikel-artikel di internet. Dia membaca banyak hal mengenai dunia, termasuk perihal yang terkait dengan perburuan makam dan relik. Dengan kemampuan linguistiknya, dia mampu memahami banyak bahasa dan ini menguntungkannya dalam perburuan makam di masa mendatang. Dari sekian banyak artikel yang dibacanya, sepertinya kurang menarik. Dia benar-benar butuh informasi yang berkaitan dengan artefak. Tak putus asa Jo-hyun berselancar di internet. Sangat jelas dia harus mendapat informasi lengkap tentang bagaimana CEO Kwon bergerak. Dan setelah sekian lama, sejauh ini tidak banyak informasi yang bagus dan valid tentang perusahaan bernama TKBM, perusahaan milik CEO Kwon. Secara mengejutkan, Kim Dong-hyun muncul dan kepo dengan apa yang dibaca Jo-hyun. "Hei, bagaimana kau bisa membaca berita seperti itu?" Jo-hyun yang sedikit terganggu menjawab, "Ya, tentu saja. Justru, kenapa memangnya? Kau sendiri kenapa tidak membacanya?" Kupikir aku tak perlu membaca topik berita seperti ini sih." Terus saja Jo-hyun memburu informasi bahkan dari rekan sekamarnya. "Dong-hyun, apa kau pernah mendengar berita atau siaran tentang TKBM akhir-akhir ini?" Sepertinya enggak sih. Tidak pernah sama sekali malahan. Ada apa memangnya, Jo? Apa yang sebenarnya ingin kau cari tahu ya? Jo-hyun kali ini tak ingin menghabiskan waktu percuma. Aku ingin mendengar informasi sebanyak-banyaknya tentang presiden direkturnya, CEO Kwon. Apa ini soal pekerjaan? Aku pun tak mengerti ini semua. Ada hal yang membuatku bingung. Kenapa presiden direktur dan konglomerat seperti dirinya ingin berjumpa dengan karyawan magang seperti aku ya? Yang kupahami mereka memiliki niat yang buruk. Hah? Yang benar. Tapi dari mana engkau bisa mengetahuinya, Jo? Tak menoleh Jo-hyun. Dia menatap lurus ke depan dengan tatapan mata kosong dan menghembuskan nafas berat. Seolah Kim Dong-hyun tidak ada di situ, Jo-hyun melanjutkan pencariannya dari internet. Nah, ini dia, Galeri Park Kyung-ju. Aku akan mulai dapat informasi dari sana. Malam sudah semakin larut. Bisa jadi saat ini sudah masuk dini hari. Terlihat 1-2 orang saja yang berjalan menyusuri kawasan perkantoran kota. Suasana hening, tapi tidak terlalu dingin. Di markas penyelundup narkoba alias kantor seni milik Park Kyung-ju, beberapa anggota sindikat terlihat menggerataki ruangan dengan wajah masam. Tak ada satupun barang berharga yang tersisa dari penggerebekan tadi. "Kakak, apa yang akan kita lakukan sekarang? Bos sudah tertangkap dan pekerjaan ini tidak mungkin lagi dilanjutkan. Apa kami akan menganggur sepenuhnya?" Aku tahu. Diam dulu kau brengsek. Tutup mulutmu. Ini semua gara-gara CEO Jo-hyun. Aku akan mencarinya dan memberinya pelajaran, kata preman berambut bule. Kawannya dengan tertawa menegaskan lagi, jadi kau akan membalasnya. Dia tak habis pikir. Saat ini mencoba membalas Jo-hyun itu seperti menyerahkan diri untuk digebuki habis-habisan. Tapi ada pula yang menyemangatinya untuk membalas dendam. Tentu saja, saya, Seong-woo, tidak pernah dipermalukan. Dengan berlagak keren dan penuh gaya, si rambut bule itu bicara. Wajah sumringahnya berubah ketika terdengar dering telepon genggamnya. Apa? Sepertinya dia telepon aku. Sialan. Panik. Kepanikan terjadi meskipun itu hanya telepon saja. Apa itu Jo-hyun? Hei, angkatlah kak, cepat. Dengan suara pelan, si rambut bule mengangkat telepon. Halo. Ternyata benar Jo-hyun yang telepon. Apa yang sedang kau lakukan di sana? Rasa dendam sedikit mengalahkan rasa takut si rambut bule. Hei bajingan, kau nelfon hanya untuk tanya hal seperti ini? Apa yang kau lakukan pada kakakku, ha? Oh, dia. Apa kalian sedang membicarakan hal bisnis? Dengar, aku tidak sedang melakukan apa-apa. Lalu, kau sendiri apa yang kau lakukan? Gara-gara dirimu, semua saudaraku ditangkap dan barang kami disita polisi. Bisnis kami sekarang terpaksa tutup dan bangkrut. Dengan santai Jo-hyun berkata, terpaksa tutup kau bilang? Sebenarnya sih kalian masih memiliki kesempatan. Datanglah ke Midas. Midas adalah tempat lelang terbesar di dunia. Tempat ini berlokasi di Las Vegas, Amerika Serikat. Banyak harta karun di sana.
Dan dari sanalah Kwon Tae-jon mendapatkan banyak relik yang high class. Dari sini mulai terlihat jelas bagaimana si tua bangka itu bekerja. Jo Hyun melanjutkan arahannya. Simak baik-baik. Pergilah ke pelelangan bulan ini dan carikan aku barang serta seseorang. Dia bernama Jack Kaiman. Jack Kaiman adalah nama samaran dari Kwon Tae-jon. Kau cukup bilang dia ada atau tidak. Jika kau berani berbohong, kalian sudah tahu resikonya kan? Percuma saja aku tidak bisa melakukan apapun. Hanya kakakku yang bisa. Lagi-lagi si rambut bule kasar berteriak. Itu urusan kalian sendiri. Dan tenang saja, aku bukan penjahat. Aku akan membayar sesuai dengan kualitas kerja kalian. Merasa diejek dan direndahkan, si rambut bule berkata sedikit memaki Jo Hyun. Hah, dasar bodoh. Aku tidak akan melakukannya. Diskusi ini selesai. Dan lagian, kau ada di mana sekarang? Jo Hyun menggertak. Jika kau tidak mau, itu bukan masalahku. Tapi aku yakin kalian akan berangkat ke sana. Karena aku tahu kalau kalian tipe orang seperti itu. Jadi, diskusi ini berhasil, oke? Jo Hyun menutup kalimatnya dengan penekanan yang dalam. Seolah mentransfer energi yang terasa mengerikan melalui sambungan telepon. Dan ini yang membuat lawan bicaranya takluk. Hey Joe, tunggu sebentar. Lain kali akan kujelaskan. Tanpa menunggu jawaban, Jo Hyun menutup teleponnya. Jaket sudah dikenakan Jo Hyun. Begitu pula ranselnya. Dia sudah siap melanjutkan perjalanannya, memburu makam entah kemana. Selanjutnya, kita lihat apa yang direncanakan si tua bangka itu. Tapi hari ini, aku bersemangat sekali untuk mencari relik. Dengan langkah santai, Jo Hyun meninggalkan ruangan. Langit terlihat gelap. Lampu penerangan jalan pun dengan setia menyala. Tampak orang-orang masih berlalu lalang beraktivitas biasa seperti hari kemarin. Beberapa menunggu angkutan umum menuju tempat mereka bekerja atau malah pulang ke rumah. Suara kendaraan bergemuruh, tanda jalan raya masih ramai. Di sebuah minimarket, Jo Hyun tampak berhenti menonton siaran TV lokal yang memberitakan kejadian percobaan bunuh diri seorang perempuan berusia 40-an. Pada pukul 3 sore di stasiun Yeongdeungpo. Begitu menurut keterangan saksi di tempat kejadian. Kasus ini seperti sebuah pertanda. Tapi bisa juga ini tidak ada hubungannya dengan makam. Jo Hyun sering berpikir sendiri akhir-akhir ini. Dan tanpa sadar dia menutupi jalan masuk ke dalam minimarket tadi. Hei, minggir kau. Kenapa kau berdiri di sini? Kau menutupi jalan. Aku jadi tidak bisa lewat. Seorang laki-laki menghardiknya. Ternyata dia Abe, sang pemburu makam dari Jepang. Kenapa dia bisa ada di sini? Bukankah dia orang yang ada di makam kapak emas? Jo Hyun menatap dengan sinis. Jadi begitu. Fakta kenapa dia bisa ada di sini. Pasti karena akan ada makam yang muncul di sekitar wilayah ini. Rupanya saat ini orang Jepang juga punya ramalan. Berisik lu. Makin terheran-heran Abe mendengar gertakan kasar Jo Hyun. Yang ternyata fasih berbahasa slang Jepang. Kefasihan Jo Hyun dalam berbahasa membuat Abe tiba-tiba tak enak hati dan berkata, jadi kau orang Jepang? Hahaha. Maaf, aku sedikit lelah karena bekerja terlalu keras. Kemampuan linguistik Jo Hyun kali ini mampu mengecoh Abe dengan sukses. Serasa kurang puas, Jo Hyun kembali bicara. Tapi kali ini menggunakan bahasa Korea. Kau ngomong apa? Aku bicara bahasa Korea tahu. Haha. Apa? Kau orang Korea? Aku juga bisa bahasa Korea. Tadi aku cuma kaget saja. Kekagetan Abe cukup beralasan. Ya, bukankah kau terlihat seperti orang idiot jadinya barusan? Jo Hyun berusaha tak meladeninya sambil berjalan ke arah kasir. Sambil membawa minuman bersoda yang ingin diminumnya. Hah? Kau bilang aku idiot? Hei kau, apa kau tidak tahu siapa aku? Memang, Jo Hyun seolah cuek bebek. Tapi sebenarnya dia sedang berhitung dan mencoba mengukur lawan bicaranya. Jo Hyun merasakan suatu aura dari relik. Dia tahu persis kalau Abe adalah pengguna relik, namun tidak disembunyikan auranya. Sehingga sebagian pengguna relik bisa dengan mudah merasakan getarannya. Dan sementara, Jo Hyun juga belum bisa tahu bentuk relik yang dimiliki Abe. Abe yang tidak terima karena merasa dilecehkan, berjalan cepat menyusul Jo Hyun yang berjalan santai keluar minimarket. Sambil sesekali mengocok minuman kaleng yang baru saja dibelinya. Hei kau, bajingan, berhenti kau. Dengarkan kalau orang sedang bicara, sambil tangannya meraih bahu kiri Jo Hyun. Kocokan Jo Hyun pada kaleng minuman itu tersimpan maksud usil rupanya.
Jo-hyun membalikan badan sambil membuka tutup kaleng yang masih tersegel. Airnya tersembur membasahi baju dan wajah AB yang lagi-lagi kaget bukan kepalang. Aduh sialan, apa-apaan nih? Jo-hyun memasang wajah memelas dan berakting meminta maaf atas kesalahannya itu. Aduh, maafkan aku. Apakah kau baik-baik saja? Aku terlalu kencang mengocok minumanku. Kira-kira begitu. Ini pakaianku jadi basah, kau harus ganti rugi. Jo-hyun memang cerdik. Dia tahu memanfaatkan situasi dengan baik. Sambil pura-pura membersihkan baju AB, tangannya meraba-raba masuk ke dalam kantong mencari sesuatu. Apalagi kalau bukan relik. Dia menemukan relik milik AB berbentuk gelang. Tapi walaupun kesempatan mengambil saat itu besar, Jo-hyun mengurungkan niat karena akan menjadi masalah baru jika dia curi saat itu darinya. Keusilan Jo-hyun berlanjut. Dia mengejek baju AB dengan mengatakannya bajunya kumuh. Jadi untuk apa dia minta ganti rugi pada Jo-hyun? Permintaan itu tak digubrisnya. Jo-hyun lalu memungut sesuatu yang terjatuh. Ini paspor yang bagus. Abe yang segera menyadari kalau itu adalah miliknya, segera merampas dari tangan Jo-hyun dengan wajah kesal. Dalam hati, Abe makin dongkol karena dia tidak bisa mengukur dan menebak siapa Jo-hyun ini. Dia tidak bisa melihat atau merasakan aura relik Jo-hyun. Dan kesimpulan sementara, Jo-hyun terlihat sama seperti orang biasa lainnya. Tanah di sekitar mulai terlihat bergetar. Bunyi menggertak perlahan namun semakin lama semakin mengeras terdengar. Semua orang berhenti dan terlihat mulai panik. Banyak yang akhirnya mencoba melarikan diri. Ada yang sampai jatuh terjerembab karena tersandung atau limbung karena tidak seimbang saat berlari dalam kondisi gempa. Fenomena ini ditangkap oleh Jo-hyun dengan baik. Tepat sekali, makamnya akan segera muncul. Jo-hyun langsung berlari menuju lokasi yang dia prediksikan. Abe pun menyadari hal yang sama. Akhirnya datang juga. Dia langsung berkoordinasi melalui telepon dengan seseorang. Makam baru saja muncul. Ya, saya tahu. Saya tahu semua hal yang kamu ketahui. Dan ingat, ramalan mengatakan bahwa orang yang mengambil relik kapak emas akan berada di situ juga sekarang. Jawab orang itu. Apa? Tapi saya tidak tahu siapa orangnya. Abi berpikir keras. Dan juga berhati-hatilah dengan bir. Dek, kalimat barusan menancap di dalam benak Abe dan membuat wajahnya tampak makin kecut saja. Dia langsung teringat kejadian beberapa saat lalu saat terkena muncratan minuman Jo-hyun. Ternyata minuman itu adalah bir kaleng. Hah? Bir? Jika benar, bajingan itu adalah seorang pemburu makam. Tugas Abe kali ini makin berat karena banyak hal yang membingungkan dan hal ini menguras banyak energinya. Tetap saja, sehebat-hebatnya seorang agen rahasia sebuah negara, untuk urusan perburuan makam dan penaklukan relik, Jo-hyun lebih piawai. Sambil celengukan, Abe melempar pandangannya seluas mungkin mencari keberadaan Jo-hyun. Abe mengambil langkah 1000 agar tak lagi kalah oleh Jo-hyun. Relik kali ini menjadi ambisi besarnya juga, agar tak kehilangan muka di depan seluruh tim di belakangnya. Abe memerintahkan timnya untuk memecahkan ramalan selanjutnya selagi dia berusaha menemukan pintu masuk makam. Metode Jo-hyun adalah menggunakan indera rasa keenamnya, yaitu mengikuti aura relik. Aku merasakan energi surgawi berasal dari sini. Ini akan berbeda dari sebelumnya. Si pemarah itu pasti muncul. Yang dimaksud Jo-hyun adalah Abe. Dan benar saja, pria itu sudah ada di belakangnya. Berteriak kasar memerintahkan Jo-hyun untuk berhenti. Hei kau, jangan bergerak jika kepalamu tidak ingin berlubang. Sekarang, cepat buka tasmu. Abe menodong Jo-hyun dengan senjata api genggamnya. Hei, kenapa kau lagi sih? Jangan banyak bacot kau. Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan barusan? Fase kehadiran makam selanjutnya adalah ledakan aura dari bawah tanah. Jendela informasi kembali terbuka dan memperingatkan bahwa ledakan akan terjadi sesaat lagi. Getaran ledakan makin terasa dan membuat Abe seketika panik. Sedikit demi sedikit tanah terlihat retak dan makin meluas retakannya. Dari sela-sela retakan terlihat pancaran cahaya yang berasal dari energi aura yang meledak dan mendesak untuk keluar. Dengan refleks, Jo-hyun pasang kuda-kuda dan menutupi wajahnya dengan bagian siku. Hanya berjaga-jaga jika ada benda yang melesat ke arahnya dan bisa berakibat fatal. Seperti tipikal kemunculan makam, aura kuning terang yang kali ini keluar dari dalam tanah dengan tenaga penuh dan melesat tinggi ke angkasa. Dari jarak beberapa kilometer, aura ini dapat terlihat karena cukup besar diameternya dan cahayanya terang sekali. Kemunculan makam ini kembali membuat petaka. Banyak orang terlihat terkapar, mungkin pingsan karena sesuatu.
Jika diperhatikan lagi, kini banyak muncul bilah-bilah senjata tajam yang keluar dari dinding-dinding gedung, tembok, dan bahkan tanah sekitar makam. Jenis tombak dan pedang berjenis katana yang terlihat dominan muncul. Tak hanya orang awam, kali ini Jo Hyun pun mengalami sedikit pusing. Dia mengambil waktu sejenak sambil memegang kepalanya yang terasa berkunang-kunang. Ini bisa jadi karena benturan energi yang besar. Jo Hyun adalah seorang pemburu makam solois, alias petarung sejati yang tak membutuhkan banyak orang dalam bekerja, terutama di leg kedua kali ini. Terlalu banyak warga sipil. Rupanya setan alas penghuni makam ini membuka gerbang makam tanpa memikirkan manusia di sekitarnya. Makam yang penuh dengan senjata tajam yang rusak. Di masa lalu aku pernah masuk sini. Ini khas Jepang. Ini adalah makam Muramasa. Muramasa adalah empu pedang terkenal di era Muromachi dan juga pendiri sekolah Muramasa. Senjata karya keluarga mereka terkenal dengan ketajamannya, dan itu adalah harta benda mereka yang berharga. Tapi selama era itu jualah hubungan mereka dengan shogun saat itu, Tokugawa Ieyasu, memburuk. Kakek, ayah, serta putranya dibunuh dengan senjata Muramasa. Oleh karena itu, dia memerintahkan agar semua senjata Muramasa dihancurkan. Sejak itulah, muncul rumor pedang terkutuk di kalangan masyarakat Jepang. Itulah ringkasan inti kisah Muramasa. Begitu pula dengan makam ini, dia sangat memusuhi manusia. Jo Hyun mendapat informasi lagi dari jendela yang masih terbuka. Kalau ada aura relik yang menekan tubuh, dan itu akan membuat kulit mengalami kerusakan. Rasa perih muncul di lengan kanan Jo Hyun. Diamatinya kulit tangan yang mulai melepuh. Ini adalah tanda agar Jo Hyun tak lagi membuang waktu. Dia harus cepat beraksi. Abe yang kini menjadi penghalang besar. Dia menodongkan pistolnya dan memerintahkan Jo Hyun untuk mengosongkan isi tasnya segera. Jo Hyun curiga kalau Abe sudah tahu identitasnya. Apa yang kau lakukan? Ada apa denganku? Abe yang sudah begitu gemas dengan permainan akting Jo Hyun dengan cepat menggertak lagi. Sepertinya kau pengen banget mati, bro. Santai saja atau kau kutembak. Dibombardir gertakan tak membuat Jo Hyun gentar. Dia malah menantang Abe untuk menembaknya. Jo Hyun melanjutkan kalimatnya. Tapi kusarankan jangan menembak, karena itu tidak ada gunanya. Bajingan, kau pikir aku hanya menggertakmu? Aku harus segera pergi ke jembatan untuk melihat situasi. Sepertinya Abe benar-benar akan menembak Jo Hyun. Ditariknya pelatuk pistol dan yang terjadi adalah ledakan kecil di tangan Abe sendiri. Itu membuat Abe terluka. Tangan kanan Abe terlihat terbakar dan menimbulkan lepuhan di kulit tangannya. Dia mengerang kesakitan, sambil melihat tangannya yang tampak sedikit berasap. Dengar, aku sudah bilang kan tadi, senjata modern itu tidak berguna di sini. Relik tidak suka melihat manusia melewati ujian dengan mudah. Jo Hyun menerangkan. Kok kau bisa tahu hal seperti ini? Jangan-jangan kapak emas? Hei! Jadi ternyata kau yang memiliki kapak relik itu? Abe tambah penasaran. Benar, kapak itu sudah jadi milikku. Jo Hyun mencengkeram baju Abe. Dengar bodoh, perjalanan masih panjang dan aku harus bergegas. Dan sekejap saja dia membanting keras tubuh Abe. Abe terlempar tak terlalu jauh. Namun yang jadi masalah adalah keluar siluman-siluman dari dalam tanah. Tampak siluman Jepang berlumpur dengan mata kosong dan mulut menganga seperti lubang hitam yang siap menghisap benda-benda di sekitarnya. Mereka mulai menggerayangi tubuh Abe. Beberapa meraih pundak Abe dan bersiap menariknya. Selamat tinggal, masuk perangkap itu memang menjengkelkan bukan? Jo Hyun segera meninggalkan Abe sendirian. Kini Abe malah disibukkan oleh siluman lumpur dan berusaha untuk melepaskan diri. Jumlah mereka cukup banyak dan itu makin menyulitkannya bergerak. Abe melihat sekumpulan orang berdiri terpaku. Hei, kalian yang di sana, jangan panik. Apa ada yang bisa berbahasa Jepang? Salah seorang dari mereka memberanikan diri mendekat. Rupanya hanya dia yang bisa berbahasa Jepang dengan baik. Kemarilah kawan, beri aku sedikit bantuan. Beberapa orang yang sepertinya kawannya mencoba menahannya untuk tidak menolong. Mereka khawatir kalau Abe adalah orang jahat. Mereka melihat pistol dan bisa saja mereka sempat melihat bagaimana Abe menodong Jo Hyun. Orang itu serba salah. Hati kecilnya berkata kalau dia tidak bisa membiarkan Abe mati dibunuh siluman lumpur tadi. Hei, cepatlah! Kenapa kalian tidak juga kemari menolongku? Ayolah! Abe makin panik. Percayalah, aku ini orang baik-baik. Dan aku adalah orang yang terlatih. Upaya terakhir Abe adalah menunjukkan identitasnya kepada orang-orang tadi. Orang yang bisa bahasa Jepang tadi akhirnya setuju untuk membantu Abe keluar dari sana.
Dia melangkah menuju AB walaupun dengan langkah yang tertahan, seperti saat melepas kenangan bersama mantan. Jo Hyun berdiri di kawasan makam yang dindingnya banyak menyembul bilah pedang katana dan jenis lainnya. Dia terlihat asik dengan mainan barunya. Dengan mesam-mesam dan komat kamit sendiri, Jo Hyun menatap objek yang digenggamnya. Bertepatan dengan bantingan mautnya kepada AB, ternyata tangan Jo Hyun sempat bertandang ke dalam kantong pakaian AB dan terjadilah kegiatan copet-mencopet. Sampai di sini, sebenarnya Jo Hyun sendiri juga masih tidak paham apa alasan AB mengejar dirinya. Copetan AB berbuah satu buah gelang berbahan jenis kain atau lebih mirip tambang goni kecil dan sekotak kecil kue mochi rasa coklat. Relik ini berasal dari cerita dewa matahari dan bulan. Diceritakan, dahulu kala ada seorang perempuan membawa setampah kue beras atau mochi, lalu muncul seekor harimau yang hendak menerkam untuk merebut kue-kue tersebut. Saat orang-orang takut dan melarikan diri, muncullah seutas tali tambang dari langit yang membantu mereka. Perempuan tersebut ditarik ke atas sehingga selamat dari terkaman harimau itu. Jo Hyun tidak terlalu puas dengan hasil copetannya tadi. Dia berkata, "Ini tidak terlalu bagus sih, tapi sepertinya bisa bermanfaat." Jendela informasi muncul dan di dalamnya dikatakan, mendapatkan sebuah kemampuan setelah memiliki gelar kelincahan yang mematikan. Kemampuan dexterous, rank F, berhasil didapatkan. Jo Hyun sedikit terkejut dengan penambahan skill yang didapatkannya barusan. Dan sekarang ia sudah mengumpulkan 4 buah skill. Skill dexterous ini memungkinkan Jo Hyun untuk menggunakan relik sejak saat pertama memegangnya. Juga mengurangi dampak negatif dari aura relik seperti lemas atau kulit melepuh, dan sebagainya. Dan terakhir, membuat relik bisa lebih cepat memulihkan diri atau tenaganya karena penggunaan yang banyak. Jo Hyun masih tetap fokus melihat jendela-jendela berikutnya yang muncul. Di sana disebutkan, Anda telah berhasil mengaktifkan 4 kemampuan dasar dan juga telah terlahir sebagai thief secara penuh. Misi selesai. Hadiah diberikan saat Anda meninggalkan makam. Jo Hyun menerka-nerka, kira-kira hadiah apa yang akan dia dapatkan nanti. Jo Hyun benar-benar merasa semua ini terlihat seperti sebuah permainan dalam konsol. Dengan segala tantangannya, intrik-intrik di dalamnya, strategi pergerakannya, hingga jendela-jendela informasi yang futuristik. Lalu dengan mengibas-ibaskan tangannya guna menutup atau membalik jendela informasi, Jo Hyun sambil bicara, "Bagaimanapun semua ini untukku, seharusnya ini menguntungkan." Dari arah yang lain terdengar suara-suara orang meminta pertolongan. Jo Hyun berbalik arah dan mengukur apa yang sedang terjadi di sana. Di hadapannya tergelar sebuah jalan berupa jembatan sempit dengan dinding-dinding penuh bilah senjata yang menyembul seolah-olah siap mencabik-cabik siapapun yang mencoba melewatinya. Rupanya jembatan itu menghubungkan tempatnya berdiri dengan jurang di seberangnya yang penuh dengan bilah senjata di dindingnya. Di tepi jurang, Jo Hyun menemukan arah asal suara-suara tadi. Ternyata dari dasar jurang. Jurang yang cukup lebar dan dalam tadi ternyata adalah sebuah jebakan makam. Banyak warga sipil yang terlihat berada di sana. Mereka kebingungan harus apa dan kemana. Hanya terdengar suara kepanikan riuh rendah dari sana. Beberapa tampak lemas tak berdaya, mungkin karena ketakutan dan akhirnya hanya bisa terduduk diam dan menangis. "Siapapun, tolong hentikan dia!" Seseorang yang merasa ketakutan berteriak. Dia gemetar melihat seseorang yang sepertinya dalam kondisi kerasukan menghunus bilah katana. "Hei nak, tenanglah," lanjutnya. "Aku tidak mau mendengar ocehanmu." Benar saja, seorang anak perempuan dengan bola mata putih pucat meringis-ringis dipenuhi aura membunuh. Dan saat ini bersiap menyerang sekumpulan orang-orang yang terjebak di jurang makam. Jo Hyun masih dengan cool memantau peristiwa di bawah. Ini menyusahkan saja. Mungkin orang yang cocok dengan karakter pedang yang akan dirasuki dan dikendalikan. Semakin banyak orang di sini, maka korbannya akan lebih banyak. Dan di ujungnya, mereka semua akan mati. Inilah jebakan pertama. Jika aku melangkah melalui jembatan itu, aku akan ikut menjadi tumbalnya. Jembatan itu adalah sebuah jebakan. Jembatan itu memang merupakan jebakan pertama. Jembatan yang terlihat membentang itu sebenarnya tidak ada. Terlihat transparan dan mirip seperti hologram atau video mapping saja. Untung Jo Hyun menyadari hal ini. "Hei, siapa yang membuat kalian bisa berada di sana? Apa orang Jepang tadi yang melakukannya?" Jo Hyun berteriak ke arah orang-orang itu. "Kau benar. Dia menyanyikan nyanyian aneh dan seketika itulah jembatannya menghilang. Padahal kami sudah melakukan sebaik mungkin. Dia bilang jiwa kami semua untuk pengorbanan dan kami semua akan mati," jawab seseorang di bawah sana. "Cih, berdebah tak tahu terima kasih." Jo Hyun kesal mendengarnya. Pengguna relik dewa akan mendapat petunjuk arah.
Johyun penuh percaya diri saat meloncat ke dalam dinding jurang untuk turun menyusul orang-orang tadi. Salah seorang dari mereka memperingatkan, "Di depan sangat berbahaya, ada banyak pisau menancap, awas hati-hati." Kira-kira jarak sepenggalan tangan jarak antara Johyun dengan bilah-bilah katana tadi, dengan sigap Johyun mengeluarkan relik belatinya. Dan ditebasnya jebakan-jebakan itu. Kekuatan relik belati sungguh luar biasa. Hanya dengan sekali tebas saja berserakan semua bilah katana yang dilaluinya. Johyun mendarat dengan mulus tanpa ada kendala. Dengan pose superhero tentunya. Merasa ada lawan, anak yang kerasukan tadi segera merubah targetnya menjadi ke arah Johyun. Dia merangsek kesetanan. Dan Johyun mengeluarkan relik barunya untuk melawan sekaligus mengetes kemampuan relik gelangnya. Dilemparnya gelang relik tadi untuk mengikat musuh. Dari sebuah gelang kecil, relik tadi bertransformasi menjadi tali tambang panjang dan terbang melesat ke arah musuhnya. Dengan kecepatan yang luar biasa, tali tambang tersebut mengelilingi targetnya. Dari kaki, pinggang, perut, tangan, hingga badan tanpa ada yang terlewat. Tali tersebut mengikat keras dan menjatuhkan anak yang kerasukan setan tadi dengan instan. Ternyata relik ini cukup berguna. Johyun tidak perlu capek-capek bertarung. Johyun memungut senjata anak yang kerasukan tadi. Ternyata itu adalah wakizashi, pedang khas Jepang berbilah pendek. Begitu kontak fisik dengan senjata itu, Johyun mendapat bisikan-bisikan iblis. "Apa yang kau lakukan? Bunuh semua orang. Toh bukan masalah kan?" Begitu kira-kira bisikan yang menggoda Johyun untuk menghabisi semua orang yang ada di situ. "Berani-beraninya kau. Kau siapa memangnya?" Johyun membentak karena tersinggung. Senjata itu cuma benda dengan rank C, tetapi terlalu banyak omong. Jo kecewa. Apa cuma benda ini saja isi dari makam itu? Dilemparkannya senjata tadi dengan entengnya. Gadis yang kerasukan tadi sudah sadar dan berteriak, "Kau jahat, bisa-bisanya kau melakukan ini padaku." Relik gelang tambang menggeliat-geliat seakan menggoda gadis tadi untuk bermain dengannya. Dengan satu uluran tangan sebagai tanda perintah, relik tadi meluncur kembali ke arah Johyun sebagai tuan sahnya. Sekarang relik tadi terbelit rapi di pergelangan tangan kiri Johyun. Orang-orang terpaku melihat apa yang baru saja terjadi. Hal aneh dan ajaib ini baru untuk mereka. "Baik, mulai sekarang aku akan ikut dengan kalian. Ingat, jangan banyak tanya, aku sedang sibuk." Di tempat lain, tak jauh dari situ, sebuah tempat yang lebih dipenuhi katana menancap di sana-sini. Abe tertawa terbahak-bahak, seolah kemenangan sudah di tangannya. "Untung aku ini orang yang jenius. Orang-orang yang jadi saksi itu pasti sudah mati. Aku berhasil sampai di tempat Muramasa. Hahaha. Sekarang saatnya mengambil Muramasa. Dan aku juga harus mencari si Korea itu dan menyingkirkannya. Anak itu, aku akan merebut relikku kembali dan aku akan membalasnya dengan lebih menyakitkan daripada ini." Abe terus meracau sambil mengamati katana-katana di sekitarnya. Dari sekian banyak yang diambilnya, katana-katana tadi ternyata hanyalah senjata yang rusak. Ini membuatnya langsung naik pitam. Setiap katana yang dicabutnya dan ternyata rusak, dia banting kembali. Dia berteriak sambil emosi, "Di mana kau Muramasa?" Gerombolan warga yang ditumbalkan Abe ternyata datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Mereka langsung meneriaki Abe beramai-ramai. "Itu dia, beraninya kau menipu kami, dasar bajingan." Mereka yang sudah terlanjur emosi berlari dan menarik kerah jaket Abe. Abe pun panik sambil setengah bingung membayangkan bagaimana cara mereka bisa lolos dari jebakan tadi. Tanpa aba-aba, pengeroyokan itu terjadi. Abe menjadi bulan-bulanan orang-orang yang nyawanya nyaris tergadai oleh kejahatan Abe. Pukulan dan tendangan serta injakan turun merata dari ujung kepala hingga kaki Abe. Tanpa berniat melerai, seseorang mendekat dan berkata, "Kamu pantas mendapatkannya." Dari sela-sela kaki pengeroyok, Abe mencoba mencari arah suara tadi. "Oi, bajingan itu pasti kau." Johyun berdiri dengan gagah di depan Abe yang masih tersungkur di tanah. "Lihat, siapa ini? Kamu pasti tidak akan mendapatkan relik karena kamu terlalu bodoh, bro." Johyun mengejek Abe dengan semangat. "Kapak emas, tunjukkan di mana Muramasa." Johyun yang sudah menyiapkan relik kapaknya segera beraksi. Dan kapak itu mengeluarkan sinar, lalu terlihat aura tipis mengembang di sekitarnya. Kekuatan relik kapak emas menyebabkan katana Muramasa terlihat oleh Johyun. Katana Muramasa adalah satu-satunya katana yang terlihat diselimuti aura berwarna ungu terang. Sangat berbeda dengan katana rusak lainnya yang banyak berserakan di sana. Ternyata pedang itu ada di sana. "Di sini kau rupanya."
Apa benar pedang yang rusak ini adalah Muramasa? Kini Jo-hyun sudah mencabutnya dari tanah dan menggenggamnya erat-erat. Dia baru akan mengetahui bentuk asli relik setelah berhasil mengaktifkannya. Kini kembali terdengar suara khas siluman relik. Manusia bodoh, kau berhasil menemukanku, tapi tubuhku sudah hancur. Jika kau ingin membangkitkanku, kau harus memberikanku persembahan darah dari 10 orang. Karena dengannya, aku akan menyerap semua darah yang membasahi. Jika tidak, kalian akan terjebak di sini selamanya. Begitulah pesan dari siluman relik diakhiri dengan ancaman yang mengerikan. Mengerikan buat Abe dan orang-orang yang tidak paham mengenai dunia makam dan relik. Tapi tidak dengan Jo-hyun. Orang-orang pun kompak berkicau. Apa artinya 10 orang harus mati? Benarkah? Aku gak mau. Dan seterusnya. Jo-hyun berpikir keras dan akhirnya dia bertanya. Hei, relik tak berguna. Apa itu ujian darimu? Benar. Jadi cepatlah kau bunuh mereka. Relik menjawab. Reputasi Jo-hyun selama 15 tahun sebagai pemburu relik profesional plus senior bukan hal main-main. Dia merasa tersinggung dengan ucapan siluman relik tadi. Beraninya kau memerintah. Jo-hyun menggenggam erat gagang katana itu dengan sekuat tenaga. Itu membuat kaget si relik Muramasa. Dengan sekali hentakan, Jo-hyun mengeluarkan energi dalamnya dan membentak. Baiklah, rasakan dominasiku. Hei, apa ini? Hentikan! Ini menyakitkan. Kekuatan Jo-hyun menyengat dan membuat tanah di sekitarnya bergetar. Itu membuat batu-batu kecil di tepi jurang berhamburan dan jatuh. Sekarang kaulah yang mendapatkan ujian, bukan aku. Menyerahlah atau aku akan menghancurkanmu. Jo-hyun yang merupakan pemburu relik bermazhab dominasi langsung to the point kepada siluman relik Muramasa. Jo-hyun menambahkan, hentikan Muramasa, jangan egois, tunduklah. Energi Jo-hyun makin membesar dan menyengat, membuat siluman relik Muramasa makin kesakitan. Di detik-detik akhir sebelum takluk, siluman relik Muramasa masih sempat berkata, sial, sial, sial sekali. Sekarang kau bisa berlagak sombong anak muda. Kalimat itu menjadi penutup perlawanan siluman relik Muramasa. Tangan Jo-hyun terangkat ke atas memuncaki pertempuran yang jelas dimenangkannya. Sinar ungu terlihat makin terang dan menyilaukan, membentuk bola energi yang seolah siap meledak, disertai kilatan-kilatan energi yang memancar ke seluruh arah. Tanah bergetar, dan akhirnya bola energi tadi meledak membuat gelombang kejut seperti angin keras, dan menyapu semua yang ada di sekitarnya. Debu dan kerikil berhamburan menghantam orang-orang yang sedari tadi menonton pertarungan penaklukan Jo-hyun dengan khidmat. Mereka kompak menutupi wajah dan hidungnya agar selamat dari serpihan-serpihan tanah dan kerikil yang berterbangan. Lagi dan lagi dengan pose superhero, dari balik asap yang perlahan menghilang, terlihat Jo-hyun berdiri menggenggam relik Muramasa. Sudah dalam bentuk aslinya dan siap digunakan. Sebuah relik katana yang tidak terlalu panjang bilahnya, memiliki aura berwarna biru tanpa sarung. Gerbangnya berhasil ditutup. Jo-hyun bergumam. Relik Muramasa sudah berhasil diakuisisi dan saatnya untuk pergi. Jo-hyun memanfaatkan relik gelang tambangnya sebagai jalan keluar untuk naik ke atas jurang. Begitu tali sudah siap, Jo-hyun memerintahkan mereka satu persatu untuk naik dan keluar. Mereka sangat senang dan bahagia karena merasa nyawanya diselamatkan Jo-hyun. Sambil menuju tali, mereka mengucapkan terima kasih pada Jo-hyun. Ada seseorang yang dihentikan jalannya oleh Jo-hyun. Tunggu, kau mau kemana? Kau tidak boleh keluar. Setelah berhasil keluar nanti, apa kamu masih berencana untuk membungkam orang-orang ini? Jo-hyun ternyata menghentikan Abe. Abe yang sudah kalah set makin pucat pasi dibuatnya. Tunggu, aku bersumpah aku tidak melakukan apa-apa. Percayalah, tolong biarkan aku ikut keluar. Abe berusaha meyakinkan Jo-hyun. Atau lebih tepatnya mencoba membodohi. Aku akan merekomendasikanmu kepada pemerintah jika aku bisa keluar dari sini. Jika kamu bekerja di sana, kau akan dibayar $1 juta. Kami memiliki relik bernama bendera masa depan. Peramal paten. Itu jauh lebih memudahkan daripada mencari sendiri. Bagaimana menurutmu? Tak disangka Jo-hyun berkata, itu menarik. Tapi bendera ramalan itu hanya bisa dipakai pemiliknya sendiri kan? Percakapan berlanjut. Ada juga perusahaan yang akan mendukung kita. Aku juga akan memberikanmu hadiah. Aku suka itu. Baiklah, nanti aku akan mengontakmu. Dan satu hal lagi, Jo-hyun tak menuntaskan kalimatnya. Abe menyeringai, dan dalam hatinya ia berkata, Ternyata orang awam tetaplah orang awam.
Tentu tidak mudah mendapat gaji 1 juta dolar. Mereka adalah 2 orang terakhir yang memanjat tali relik gelang tambang milik Joyeon. Dan di sela-selanya masih terjadi percakapan. Ternyata aku salah menduga tentangmu. Ternyata kau orang baik. Pemerintah pasti akan menerima orang sepertimu. Abe terus memuji-muji Joyeon. Tapi rupanya Joyeon tak terlalu tertarik dengan pembahasan itu. Dia lalu bertanya, "Aku ingin tahu nama perusahaan yang membantu tim Jepang. Soalnya aku tidak ingin masuk ke perusahaan yang aneh." "Kau tidak perlu khawatir tentang itu, karena perusahaan itu adalah perusahaan TKBM yang terkenal." Abe memberi informasi yang akurat. "Apa? Benarkah begitu?" Joyeon menguatkan kedua genggamannya ke tali, dan dengan sentakan kuat ditendangnya dada Abe. Masuk dengan tepat dan telak. Hal yang tak disadari Abe sama sekali. "Hei, tidak, tunggu!" Abe terjatuh dari ketinggian yang cukup membuat kakinya patah. Setidaknya lutut kanannya tampak terkilir dan dia terjerembab. Tak berdaya dan kesakitan pada bagian kakinya. Dari atas, Joyeon berujar, "Terima kasih informasinya bodoh. Makam itu akan runtuh bersama denganmu." Lagi pula, siapa sih yang mau membawa sampah sepertimu?" Tidak. Kau akan menguburku begini. Kembali kau bajingan." Lolongan ketakutan penuh keputusasaan Abe menggema menghiasi dan bergemuruh dalam rongga-rongga jurang yang perlahan runtuh. Mengubur makam dan membawa Abe beserta isinya ke alam baka. Kawan-kawan yang budiman, bagaimanakah kisah selanjutnya? Stay tune di Rutin Baca. Kalian rebahan aja. Sampai jumpa.